Berapa lama ini akan berlangsung? Sangat repot mengurusku. Lex, mulai hari ini aku akan menyimpan ponsel dan laptopmu. Kejam. Kaki digips bukankah hukuman? Maaf, kau tak layak berpendapat soal ini. Kalau sejak awal kau tak belikan anak perempuan kita sepeda motor jebakan maut, dia akan baik-baik saja. Ya, maaf karena memastikan dia tak tumbuh dewasa jadi membosankan seperti ibunya. Ya, ceramah lainnya tentang betapa tak bertanggung jawabnya aku malah akhirnya berubah jadi pertengkaran antara ibu dan ayah. Mereka hanya berhenti saat ibu perlu pergi dinas ke Mesir. Aku sudah selesai berdebat denganmu. Aku harus segera naik pesawat. Aku mengawasimu, nak. Jauh-jauh dari Mesir, itu cukup sulit. Ya, paling tidak ada ayah di sini, jadi aku tak akan sendirian. Esok paginya, aku terbangun melihat catatan tertempel di kulkas. Alex, aku akan syuting film terbaruku di Spanyol selama beberapa bulan. Ada kebijakan tak boleh ada telepon untuk menghindari informasi yang bocor. Jadi jika tak mendesak, jangan menelpon ayah, menyayangimu ayah. Serius? Memilih pekerjaan daripada aku? Kenapa aku masih terkejut? Itulah yang kau dapat saat kau punya ayah aktor terkenal di dunia dan ibu seorang fotografer pemenang penghargaan. Mereka jarang di rumah dan kapanpun mereka ada, mereka selalu saling bersih tegang. Semua menambah alasan lain untukku bergaul dengan geng bikerku. Aku suka sekali dengan motor, itu adalah satu-satunya hiburanku. Tapi itu juga bagaimana aku mencederai kakiku. Tapi pembelaanku, aku bisa lakukan trik itu dan memenangkan taruhan. Kalau bukan saja karena jalan bergelombang itu. Tapi tak satu pun dari sohibku menjengukku sejak itu. Bahkan tidak juga cowokku Black. Tapi yang benar-benar membuatku kesal adalah sekolah libur selama musim panas, tapi aku hampir tak bisa bergerak. Jadi, karena pikiranku bosan, aku mencari ide baru untuk menghibur diri yang mana bermain kamera tersembunyi di seluruh wilayah pinggir kota ini. Berkat kamera ibuku, aku bisa mengamati pasangan pengantin baru Cunninghams di sebelah kanan, keluarga Carpenters di sebelah kiri, beberapa rumah lainnya, dan Timmy kecil di seberang jalan. Demi Tuhan, aku hampir mengira ada pria tampan yang baru saja pindah. Teman masa kecilku Timmy kecil sudah resmi tumbuh jadi Timothy. Dia terlihat seperti versi berotot dari Timothy Chalamet. Kemudian Tim tiba-tiba beranjak dari duduknya dan kami tak sengaja bertatap mata. Canggung. Terlihat keren ganteng. Dia bahkan makin tampan saat tersenyum. Oh, dia membalas. Bahkan lebih baik dari dekat. Itu berani sekali, Timmy. Sayang sekali. Sorry, payah. Awalnya Tim tampak bingung, kemudian dia melihat gipsku, dia langsung meninggalkan ruangan. Hah? Patah kaki sudah cukup untuk membuatnya kabur? Dia itu yang payah. Lalu bel pintu berbunyi. Hei, itu lama sekali. Kau di sini? Tentu saja, kau perlu melihat lebih dekat dan butuh bantuan tangan atau kaki. Iya, maksudku, bantulah gadis dalam kesusahan ini. Sejak saat itu, Tim datang setiap hari untuk membantuku keluar di sekitar rumah. Dia sangat membantu sekali dan bahkan berusaha mengendarai motorku supaya itu tak menganggur terlalu lama. Selain dari tubuhnya yang kekar, dia masih teman yang sama yang kukenal dulu. Kami bersenang-senang, main video game, dan nonton film bareng. Kau harus nonton Badis, filmnya gila. Sebenarnya aku kira kau akan suka Lady Bird. Cerita beranjak dewasa yang sungguh mengharukan. Tak mau. Ada Timothy Chalamet di dalamnya. Oke, boleh, tapi bagaimana kau tahu itu akan membuatku tertarik? Aku tahu saja, seperti bagaimana aku tahu kau mengamatiku dari waktu ke waktu, yang mana, ngomong-ngomong, itu sungguh menyeramkan. Ya, benar, seolah-olah dia tidak sengaja membiarkan tirainya terbuka saat berolahraga, tuan pemalu. Suatu hari seperti biasa, aku dan Tim sedang nongkrong saat tiba-tiba pacarku tersayang Black masuk dengan berisik. Sayang, kau tak akan percaya ini. Sedang ada perlombaan balap di Upper West Side. Kau harus datang. Apa yang sedang terjadi di sini? Hei! Apa maksudmu, hei? Siapa anak kecil manja ini? Oh, ini Tim. Tim, ini Black. Katakan hai. Hai, aku tak peduli. Kau kira kau sedang apa? Jaga mulutmu. Kau sudah mengacuhkanku berminggu-minggu dan sekarang kau muncul mengoceh tentang kontes balap jalanan yang bodoh? Kau bahkan tak ingat kalau kakiku patah, ya kan? Tapi, kau milikku. Black marah seperti banteng yang siap bertarung dan hendak melayangkan tinjunya ke Tim, tapi dia menghentikan tinjunya di udara. Black yang tampak kalah melarikan diri begitu lepas dari cengkraman Tim. Pengecut. Aku minta maaf ke Tim karena menyeretnya ke dalam kekacauan ini, dan anehnya dia tenang saja soal ini. Penasaran saja, bagaimana bisa kau dan Black jadian? Dia ketua geng biker, jadi menurutku dia keren. Tapi jujur saja, aku tak pernah mengira hubungan kami akan langgeng, sama seperti pasangan lainnya. Bukti A, orang tuaku. Begitu ya, ayahku juga contoh yang bagus. Kemudian Tim mengungkapkan kalau ayahnya meninggalkan ibunya untuk wanita lain tahun lalu, yang mana sangat membuatnya kesal. Aku bisa paham sekali dengan kondisinya.
Mungkin terkurung di rumah bukanlah hal yang terlalu buruk karena kami jadi punya kesempatan untuk mengobrol banyak hal. Tapi pagi berikutnya saat aku sedang bersantai di kamarku, sesuatu yang buruk menarik perhatianku. Sesuatu yang pirang. Sepertinya dia sedang mengembalikan hoodie kepada Tim. Teman macam apa yang meminjam hoodie? Dan saling bersikap seperti itu? Kita lihat saja dia akan bilang apa. Siapa si pirang itu? Apa yang dia lakukan di rumahmu hari ini? Apa? Siapa? Dia mungkin terlihat manis seperti kue stroberi, tapi jangan tertipu. Apapun jenis cinta yang kalian berdua pikir miliki akan segera pudar. Rasa manis itu akan jadi asam kapan saja. Tim hanya tertawa terbahak-bahak. Apa yang lucu? Apa yang membuatmu berpikir begitu? Kau bahkan tak tahu Annabel. Kau tak percaya padaku? Lihat saja sendiri. Aku lalu tunjukkan padanya semua rahasia yang kuungkap di perkampungan kami yang terlihat sepi. Pertama-tama, pasangan dari rumah nomor 9 keduanya berselingkuh. Anak perempuan dari rumah nomor 11 memperalat cowoknya untuk menyembunyikan hubungan aslinya dengan cowok lain. Yang terakhir, keluarga Carpenters, yang tampak seperti pasangan serasi pinggiran kota. Sebenarnya punya kehidupan yang jauh dari bahagia karena kebiasaan minum-minum Tuan Carpenter. Kesimpulannya, tak ada yang namanya cinta sejati. Aku paham maksudmu, tapi di sisi lain, cinta yang tulus memang ada. Tim mengarahkan kamera ke arah keluarga Cunninghams. Aku tak percaya dengan aksi pasangan seperti itu. Kemudian suatu hari, Tim berkata dia harus bekerja lembur di perpustakaan untuk menyiapkan suatu acara hanya dengan, kalian bisa tebak, Annabel. Aku harus sembunyikan amarahku saat kulihat Tim berkendara pergi dengan si pirang itu. Dengan tak ada hal lain untuk kulakukan, kuputuskan untuk mengintai keluarga Cunninghams. Astaga, bagaimana bisa mereka tampak sangat mesra selama ini? Aku ingin menghilangkan pikiranku akan Tim. Tapi semakin aku mengamati mereka, semakin aku memikirkan dia dengan Barbie itu. Itulah saat kulihat buku yang Tim pinjamkan untukku dari perpustakaan. Sepertinya sudah waktunya mengembalikan. Aku naik Uber ke sana, tapi di sana ada banyak orang juga. Kenapa Tim berkata kalau mereka akan berdua saja di sini? Wajah Tim berubah seperti The Screams saat dia melihatku. Tak mengira aku bisa pergi sejauh ini? Hai, jangan pedulikan aku hanya di sini untuk mengembalikan ini. Kau seharusnya berikan saja ini padaku. Oh ya Tuhan, tidak, aku tahu kau sedang sibuk dengan Annabel, ya kan? Ya, bagaimana kau tahu namaku? Oh, kita lihat. Kau mengingatkanku akan boneka seram yang juga mimpi buruk. Tim kemudian segera menyeretku pergi. Lihat, dia peduli padaku, bukan padamu, Annie. Namun, kesenangan itu langsung terganggu saat kulihat ada Blake di luar. Giliranmu untuk membayar. Tim segera berdiri di antara aku dan Blake. Tapi yang mengejutkan kami, Blake memberi aba-aba premannya yang sembunyi di dekatnya untuk menampakkan diri. Karena kalah jumlah, aku berusaha mencegah situasi jadi makin buruk. Ayo bersikap beradab, kita bisa selesaikan ini tanpa kekerasan. Kau benar sayang, kita bisa selesaikan ini dengan taruhan. Siapapun yang bisa lakukan trik yang membuat kaki Lex patah ditambah dengan Akira slide bisa memilikinya jujur dan adil. Yang kalah harus berlutut. Pertama, aku ini bukan trofi. Yang kedua, aksi itu sangat berbahaya, ya kan Tim? Tapi kedengarannya layak. Apa kalian berdua sudah kehilangan akal sehat? Tim melakukannya terlebih dahulu, dan meskipun gagal, dia berhasil mendarat tanpa cedera, sementara Blake mendarat di wajahnya. Tentu saja kegagalan itu membuat seluruh anggota geng sangat malu. Mereka langsung kabur. Tapi aku masih sangat kesal. Selamat, kau tak memenangkan apapun. Bukannya aku tak peduli padanya, aku cuma tak tahan lagi dengan kecerobohannya. Hari berikutnya aku terbangun mendengar bel pintu. Jadi, kenapa kau kesini? Maaf soal kemarin malam, tapi jika kau tinggal lebih lama, aku bisa saja memberitahumu. Kulakukan apa yang harus kulakukan karena aku suka padamu, gaya yang romantis. Aku tak ingat sejak kapan, tapi aku memang ingat betapa sedihnya aku saat kita tak lagi nongkrong bareng. Percaya atau tidak, aku hanya olahraga untuk membuatmu terkesan. Wah, apa? Tim menjelaskan bahwa tak ada yang terjadi di antara dirinya dan Annabel. Mereka hanya teman kerja. Dan dia mengarang semua tentang berduaan bersamanya di perpustakaan hanya untuk melihat reaksiku. Bagaimana menurutmu aku bisa membuatmu percaya akan cinta? Tim, jangan konyol. Cinta bukanlah seperti yang ada di film-film. Itu hanyalah reaksi kimia sementara yang ada di otakmu yang membuatmu mengira kau sungguh-sungguh merasakannya. Ayolah, beri kesempatan. Tidak, lihatlah orang tuaku, ayahmu, dan semua keluarga di lingkungan ini. Jika kau bertanya padaku, perasaanmu padaku saat ini akan pudar sama seperti perasaanku terhadap Blake. Aku minta maaf, sudah buang-buang waktumu. Kukira, aku cukup spesial bagimu untuk berani mengambil resiko. Sekarang aku tahu betapa kelirunya aku. Dia kemudian pergi tanpa berkata apapun lagi. Saat Tim menutup tirainya, jujur aku merasa sakit di dadaku. Ini untuk yang terbaik, ya kan?
Aku tak bisa pungkiri rasa tak nyaman yang kurasakan tanpa Tim. Bukannya aku tak ingin kembali berbaikan, aku hanya tak tahu caranya. Melihat betapa bahagia dan senyumannya saat bersamanya, perasaanku makin tak nyaman. Apa ini yang mereka sebut cinta? Tidak. Ini tak nyata. Keluarga yang terlihat bahagia sebenarnya tak bahagia, dan keluarga Cunninghams hanya pandai berpura-pura. Apa itu yang kudengar? Apa mereka bertengkar? Kulihat si suami tiba-tiba memukul tembok dengan penuh amarah, lalu mendorong si istri. Aku tak lagi melihat mereka, tapi bisa kudengar keributan besar di sana. Apa yang sedang terjadi? Panik, aku langsung menelpon polisi. Tunggu dulu. Itu artinya pernikahan bahagia mereka hanya pura-pura. Aku bersemangat menyeberangi jalan untuk memberitahu Tim soal penemuanku, lalu menyeretnya ke halaman depan keluarga Cunninghams. Namun, saat polisi datang, mereka berdua menjawab di pintu dengan sangat baik-baik saja. Ternyata mereka sudah tahu soal pengintaianku dan sangat terganggu soal itu. Mereka memutuskan untuk mengerjaiku. Hebat, tetanggaku yang curiga juga menyaksikan cobaan yang memalukan ini. Tapi bagian terburuknya adalah melihat rasa kecewa di wajah Tim. Kau harus berhenti bersikap sangat keras kepala, tak semua keluarga seperti keluargamu. Aku tak bisa berkata-kata, bahkan saat polisi memberiku peringatan. Malam itu, aku berguling-guling saat kata-kata Tim berputar-putar di benakku. Lalu tiba-tiba sesuatu menarik perhatianku. Itu dari rumah Tim. Ada lampu senter yang bergerak-gerak. Ku coba menelpon Tim, tapi dia tak menjawab. Tentu saja dia pasti tertidur pula saat ini. Memanggil polisi tak ada gunanya karena insiden memalukan yang baru saja terjadi. Itu dia, akan kulakukan sendiri. Di luar sana, di depan halaman Tim, jantungku berdegup kencang. Pencuri! Pencuri! Para pencuri yang terkejut itu berbalik jadi kubunyikan klakson lalu berteriak. Diam di tempat, tetap berada di tempatmu, angkat tangan di atas kepala. Tapi yang jelas aku, remaja dengan satu kaki yang berfungsi, tak benar-benar berharap kriminal manapun akan berdiam diri. Mereka segera menangkapku, dan tepat saat kukira hidupku akan berakhir, lepaskan dia. Tim, syukurlah. Tetangga yang lain juga datang dan menghentikan para pencuri ini. Tim menelpon polisi dan kali ini mereka langsung meluncur ke lokasi kejadian. Phew, itu sungguh gila. Nyonya Jones, ibu Tim, berterima kasih padaku dan mengundangku untuk menginap malam itu. Baik sekali beliau, meskipun ia terbahak-bahak saat kujelaskan situasi yang terjadi dengan keluarga Cunninghams. Saat Tim pergi mengambil minuman untuk kami, ia bertanya padaku kenapa aku sendirian di kondisi seperti ini. Jadi kuceritakan semua tentang keluargaku. Berbeda dengan reaksinya barusan, ia menunjukkan simpati padaku. Dari pengalamannya, cinta tak selalu memiliki akhir yang bahagia. Tapi tak berarti itu tak nyata. Aku dan ayah Tim punya perasaan yang tulus untuk satu sama lain. Hanya saja seiring berjalannya waktu banyak hal berubah. Kami bersikap terbuka untuk menerima hal ini dan saling jujur. Itulah cinta yang sesungguhnya. Aku tak akan mengubah apapun dan tetap jatuh cinta padanya meskipun tahu bahwa pada akhirnya kami akan berpisah. Karena dengan begitulah aku mendapatkan Tim, cinta sejati kedua dalam hidupku. Kata-katanya sangat mengena. Mungkin aku telah salah mengartikan cinta. Anda benar, cinta tak pernah salah, dan Tim sangat beruntung memiliki ibu penyayang seperti Anda. Sementara orang tuaku tak hanya saling membenci, mereka juga membebankan semua padaku. Aku bertaruh bahkan kejadian malam ini tak akan membuat mereka peduli. Aku paham maksudmu, tapi kenapa tak kau coba saja? Reaksi mereka mungkin akan membuatmu terkejut. Jadi aku menelpon mereka, dan coba tebak. Mereka berdua terdengar cemas di telepon dan mengatakan mereka akan pulang sesegera mungkin. Lihat kan, sudah aku bilang. Sudah tak masalah sekarang. Timmy, tolong tunjukkan Lex di mana dia akan tidur. Kau sungguh sangat berani. Bersikap heroik di luar tadi terlepas dari semua kondisimu. Aku tak akan mempertaruhkan nyawaku kalau bukan demi... Kalau demi apa? Aku menyimak. Demi kamu. Aku minta maaf aku bersikap berlebihan. Bayangan menjadi pasangan tua yang membosankan yang saling benci menggangguku. Tapi kemudian kusadari, jika kita bersama, kita tak harus seperti itu. Kita bisa seperti keluarga Cunninghams. Itu tak terdengar terlalu buruk ya kan? Kurasa tidak. Esok paginya aku terbangun oleh telepon orang tuaku. Mereka sungguh menepati janji mereka kali ini. Ibuku menjelaskan bahwa ia mengira ayah ada di rumah untuk menjagaku. Sedangkan ayah dengan bodohnya mengira ibu hanya pergi karena marah dan akan segera kembali. Jadi mereka sungguh peduli padaku. Mereka hanya kurang baik dalam menunjukkannya. Mereka tetap bersama karena menganggap itu yang terbaik bagiku. Tapi ketegangan dan pertengkaran yang tak kunjung usai menggerogoti kami dari dalam. Insiden ini telah membuka mata mereka, jadi mereka setuju untuk bercerai dengan baik-baik sambil tetap merawatku bersama-sama. Aku akhirnya terbebas dari gips. Tapi sebenarnya aku bahkan merasa lebih bebas dari sebelumnya. Apakah ini kekuatan dari keyakinan baru akan cinta? Apa itu karena aku telah menyadari bahwa cinta sudah ada di sekitarku selama ini? Aku sendiri juga tak yakin, tapi siapa yang peduli? Alex dan Timothy undur diri.
Saat itu tengah malam ketika lampu berkedip-kedip dan suara gemerincing membangunkanku dari mimpi yang paling indah. Dengan mata sembab aku melihat orang tuaku yang panik sedang menatap ke arahku. Sayang, kamu harus meninggalkan Inggris sekarang juga. Kami menerima ancaman kematian. Ancaman? Apa yang terjadi? Cepat kemasi barang-barangmu, kita tak punya banyak waktu. Tapi kemana aku akan pergi? Dan bagaimana dengan kalian? Ke AS. Untuk sekarang Alice, kamu akan menggunakan nama Chloe Stewarts. Ingat, jika ada yang bertanya, kamu tidak ada hubungannya dengan keluarga ini. Setidaknya siapkan tempat yang nyaman untuknya ya. Sayang, aku tahu ini sulit, tapi kami akan menjemputmu kembali begitu semuanya beres, oke? Melihat ibu dan ayah begitu khawatir, aku mencoba tetap tenang. Aku bilang aku akan baik-baik saja dan segera berangkat untuk penerbangan. Aku merasa sangat gelisah dengan semua ini. Apa yang akan terjadi padaku di Amerika? Jadi, disinilah aku, di Phillips Academy. Dan aku akan tinggal di kamar itu. Semoga aku aman di sini untuk sementara waktu. Aku tidak bisa berhenti memikirkan apa yang dikatakan ibu dan ayah. Siapa yang ingin mencelakakan kami? Ayah punya salah satu real estate terbesar di Inggris. Tapi dia adalah orang yang jujur dan sejauh yang aku tahu, dia tidak punya musuh. Semua ini gila, aku butuh udara segar. Tapi ada bayangan putih tergantung di luar yang bertuliskan, keluar? Tiba-tiba angin kencang berhembus, membuatku melangkah mundur dan tersandung sebuah tengkorak. Kenapa ada di sini? Kemudian seluruh ruangan bergema dengan suara seperti film horor. Kepalaku berputar ketika aku melihat sesuatu. Trik-trik ini tidak bisa menakuti Alice yang tak kenal takut. Aku hampir saja akan menghancurkan benda ini ketika... Hei, berhenti! Siapa kamu? Siapa kamu? Ini kamar tidurku. Apa yang akan kamu lakukan di sini? Kamar ini bukan untuk sembarang orang. Siapa orang tuamu? Aku masih berusaha menghindari tatapan curiganya ketika seseorang mengetuk pintu. Itu adalah seorang gadis bernama Rita yang dikirim oleh sekolah untuk membantuku. Dia terus berbicara tentang peraturan sekolah dan aturan asrama. Tapi aku hanya memikirkan anak laki-laki itu. Ada pertanyaan? Oh, tidak. Maksudku, keamanan di sini mungkin perlu sedikit dipertanyakan. Bukankah ada tindakan pengamanan untuk balkon? Sebenarnya ini satu-satu kamar dengan balkon. Dan itu cukup menyeramkan kadang-kadang. Hati-hati. Ngomong-ngomong, ini jadwalmu untuk semester ini. Selamat datang di Phillips. Menyeramkan? Memang agak aneh. Apa karena anak laki-laki itu? Apa dia coba menakut-nakuti orang agar keluar dari kamar ini? Menurut jadwal yang diberikan Rita, aku punya latihan sepak bola pertamaku hari ini. Tapi mengapa mereka semua berpakaian lucu? Semua orang menatapku seolah-olah aku alien dan tertawa terbahak-bahak. Di sini kami menyebutnya soccer dan ini football. Pernah bermain sebelumnya? Oh iya, aku lupa kalau sekarang aku di Amerika dan mereka punya nama berbeda untuk banyak hal. Sungguh memalukan. Jangan khawatir, sebenarnya kamu cukup lucu. Jadi siapa nama lengkapmu? Kami mungkin mengenal keluargamu. Chloe Stewarts, dari Inggris. Semua orang lalu mengangkat bahu dengan bingung, sungguh melegakan. Sekarang aku bukan siapa-siapa lagi. Namun Rita tidak membiarkanku berbaur. Dia bersikeras bahwa pakaianku terlalu lusuh untuk seorang siswa Phillips dan menyeretku ke mall. Aku menyukainya, tapi terkadang dia terlalu antusias. Kalau tidak, bisa dibilang terlalu berlebihan. Alice Stone? Apa yang kamu lakukan di sini? Apa keluargamu pindah ke Amerika? Oh tidak, ini adalah waktu terburuk untuk bertemu dengan kerabat keluarga. Aku panik memastikan tidak ada yang mendengarnya, tapi... Alice Stone, Aku tidak mungkin menghindari pertanyaannya. Jadi aku menceritakan semua dan memintanya untuk merahasiakannya. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun. Aku mendukungmu, Chloe. Tiba-tiba seluruh pengunjung mal berkerumun ke pintu masuk. Siswa-siswa emas kita, pemain terbaik dari tim sepak bola sekolah. Siswa emas, apakah ini semacam drama Korea atau apa? Oh, itu laki-laki yang ada di balkonku. Saat kembali ke kamarku, aku terus bertanya-tanya apa yang dilakukan siswa emas itu di balkonku. Ketika aku mendapati diriku berada di rumah hantu. Apa itu? Oh, ini temanku dari kelas biologi hari ini. Saat aku membawa kerangka itu ke pojok, aku tersangkut di beberapa laba-laba mainan. Astaga, tiba-tiba ada kilatan cahaya dari balkon. Oh, benar, aku lupa menutup pintunya hari ini. Jadi penyusup yang mengganggu ini menyelinap masuk lagi. Hei gadis sepak bola, terkesan. Mengapa kamu menakutiku? Apa yang kamu inginkan? Ya, aku tinggal tepat di sebelah dan balkon ini selalu jadi milikku. Tapi sejak kamu pindah, aku kehilangan tempat ini untuk bersantai. Itu saja? Maksudku, aku tinggal di sini hanya sementara dan aku tidak terlalu butuh balkon. Lagi pula, semakin sedikit masalah semakin baik. Kalau kamu mau, ambillah. Tapi hanya balkonnya. Tolong jangan pernah masuk ke kamarku tanpa izin lagi. Setuju, tapi karena ini milikku sekarang, kamu juga tidak bisa sembarangan masuk ke tempatku. Setuju, sudah selesai. Pintu ini sekarang resmi menjadi batas di antara kita. Keesokan paginya, saat aku membawa kerangka itu kembali, seseorang menabrakku dan tanpa sengaja membuat kotak itu terbang. Oh tidak, berantakan sekali.
Lihat kemana kamu pergi, kamu dan benda bodohmu itu. Kamu yang berlari-lari. Mungkin melambat sedikit saat di lorong bukan ide yang buruk. Kamu berani membalas omonganku? Kamu. Hei teman-teman, tenang. Saat itu juga gadis itu mendorong Rita ke samping, tetapi seseorang menangkapnya tepat waktu. Grace, kenapa kamu mengganggu anak baru itu? Dan kamu juga, Aaron. Ayolah kawan. Aku tidak peduli, dia sebaiknya minta maaf pada pacarku. Hentikan, Grace. Kamu tidak apa-apa? Aku tahu pindah ke negara baru bisa jadi sulit, jadi jika butuh bantuan bilang aku. Aku masih gugup dengan sikapnya yang terlalu ramah ini ketika Rita menarikku pergi. Kamu kenal Jeffrey? Tidak, aku benar-benar baru saja bertemu dengannya. Oh, maaf, Jeffrey sebenarnya pacarku. Tapi kami belum mengumumkannya. Oh, itu menjelaskan semuanya. Aku memberitahu Rita untuk tidak usah khawatir karena aku tidak tertarik padanya. Aku juga tahu kalau dia adalah ketua OSIS. Tidak heran dia tahu segalanya tentang semua orang, termasuk anak baru sepertiku. Tapi selama aku menggunakan nama Chloe Stewart, seharusnya tidak masalah kan? Tapi ternyata yang jadi masalah bagi Grace, si gadis kejam adalah hal lain. Setelah kejadian itu, dia tidak berhenti memainkan trik-trik licik padaku. Ups, aku memang ceroboh kadang-kadang. Di lain waktu aku melihat siswa-siswa lain menertawakanku di lorong. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi sampai Rita mencopot selembar kertas yang menempel di punggungku. Ini jelas ulah Grace. Tidak bisakah dia berhenti bertingkah seperti bocah? Tapi tidak, saat aku hendak masuk kelas, dia melempar seekor ular padaku. Membuatku kaget sampai hampir jatuh. Tapi untungnya ada tangan yang datang tepat pada waktunya untuk menangkapku. Jaden. Dengar semua, Chloe adalah gadisku. Mulai sekarang jika ada yang terjadi padanya itu akan jadi salahmu, Grace. Gadisku? Sejak kapan? Karena tidak bisa memahaminya, jadi aku memutuskan untuk bertanya padanya malam itu. Tadi siang, kenapa kamu bilang begitu? Anggap saja sebagai ucapan terima kasih karena membiarkanku memiliki balkon. Sebenarnya itu sangat berarti bagiku sekarang. Baiklah kalau begitu, tapi aku bertanya-tanya apa yang begitu penting baginya di luar sana. Sudahlah, kita sudah sepakat, lebih baik aku urus urusanku sendiri. Tapi siapa sangka pernyataan Jaden justru mendatangkan banyak masalah bagiku. Aku tiba-tiba menjadi pusat perhatian, terutama dengan para siswa-siswa emas yang mengelilingiku sepanjang waktu. Aku hendak pergi ketika mendengar gadis-gadis itu sedang menarik perhatian Jaden. Tentu saja orang dengan otak ikan emas sepertimu akan lupa makan. Maaf, aku hanya mencoba menyelesaikan buku ini sebelum makan siang. Siapa yang menyuruhnya membawakan makanan untukku? Hebat, sekarang para gadis ini punya alasan lain untuk tidak menyukaiku. Para siswa-siswa emas mulai bertingkah aneh. Begitu pula dengan Grace. Gadis kejam ini sekarang mengawasiku seperti elang, sementara pacarnya Aaron juga bertingkah aneh. Belum lagi, Jeffrey selalu mencoba untuk dekat denganku, yang membuatku dilema karena aku tidak ingin Rita salah paham tentang kami. Lalu ada Jaden yang tidak berhenti bersikap seperti pengawalku. Aku sedang bersenang-senang di festival sekolah ketika dia tiba-tiba muncul dan menyeretku keluar dari sana. Ini sudah keterlaluan. Aku tidak takut dengan trik kekanak-kanakan dari Grace dan aku bisa menjaga diriku sendiri. Ini bukan tentang Grace. Beberapa kali aku melihat seseorang mengawasimu dari kejauhan dan bahkan mengikutimu. Kurasa tidak aman bagimu berada di keramaian. Apa aku sedang dikuntit selama ini? Apa ini orang yang sama yang memberi keluargaku ancaman? Apa mereka tahu aku di sini? Siapa yang tahu apa yang terjadi jika Jaden tidak mengawasiku selama ini? Malam itu, seolah membenarkan kekhawatiran Jaden, ayah menelponku dan bilang kalau mereka menerima ancaman lain dengan menunjuk lokasiku dengan tepat. Ayah terdengar sangat cemas dan terus menyuruhku berhati-hati. Saat aku gemetar ketakutan, seseorang tiba-tiba menggedor pintuku. Karena panik, aku melanggar kesepakatan dengan Jaden dan langsung berlari ke balkon. Kamu baik-baik saja? Ada apa? Ada seseorang yang mengetuk pintu. Tidak ada siapa-siapa di sana. Apa kamu benar-benar takut? Aku tiba-tiba menyadari apa yang sedang kulakukan. Oh Tuhan, ini sangat memalukan. Tapi apakah dia juga tersipu malu? Aku cepat-cepat melihat ke samping, terkejut melihat semua peralatannya. Apa semua ini? Kamu sedang mencoba membuat bom atau semacamnya? Tidak, sebenarnya. Ini untuk menarik kunang-kunang. Kunang-kunang? Ya, mereka selalu membuatku terpesona. Aku butuh balkonmu untuk proyekku. Lihat itu di sana. Itu tempat bermain mereka. Lagi pula, di sini sangat sejuk. Dia kemudian membungkuk untuk memutar beberapa tombol di mesin itu. Dan tiba-tiba ada kawanan kunang-kunang yang menerangi seluruh tempat. Menciptakan pemandangan yang indah seperti di negeri dongeng. Rahasia tentang balkonku akhirnya menemukan titik terang. Secara harfiah, aku tidak tahu apa rahasiamu, tapi kamu harus berhenti merasa takut. Aku akan cari tahu siapa di balik semua ini. Tekadnya menyentuh hatiku. Tapi aku masih tidak bisa berhenti khawatir tentang ketukan pintu yang misterius itu. Siapa kira-kira? Sejak saat itu, aku selalu ada di dekat Jaden. Kami seperti SpongeBob dan Patrick kemanapun kami pergi, meskipun mendapat tatapan kematian dari para gadis. Aku akhirnya mengerti mengapa mereka sangat tergila-gila padanya. Dia mungkin terlihat sedikit aneh pada awalnya, tapi sebenarnya dia sangat peduli dan unik. Sebelum akhir semester, sekolah mengadakan perjalanan kemah untuk kami. Aku berusaha memastikan Jaden selalu terlihat demi keamananku sendiri.
Pendakian itu tidak mudah karena semakin banyak orang yang menyerah kecuali Jaden, yang sama sekali tidak terlihat lelah. Apa dia terbuat dari baja atau apa? Aku mencoba mengejarnya dan sesekali berhenti untuk menarik nafas. Tapi, kemana dia pergi? Panik aku mencari-cari Jaden, tapi yang kulihat hanyalah gunung-gunung dan angin dingin yang menerpaku. Tiba-tiba aku merasakan tatapan tajam mengarah padaku, tapi tidak ada siapa-siapa. Aku segera berlari dan memanggil Jaden, tapi seseorang menangkapku dari belakang. Itu Jeffrey. Tanpa sepatah kata pun, dia langsung menyeretku pergi. Ah, apa yang sedang kamu lakukan? Kemana kamu membawaku? Maaf, tapi aku harus melakukan ini. Aku sudah menunggu sangat lama untuk momen ini. Kamu sebaiknya bertanya mengapa takdir membawamu tepat ke tangan musuhmu. Musuh? Apa maksudmu? Apakah kamu yang berada di balik ancaman itu? Orang tuaku, ya, tapi sekarang aku juga terlibat. Salahkan ayahmu dan proyek perumahan bodohnya yang merampas tanah kami. Tanah yang seharusnya jadi kawasan pertambangan keluargaku. Sekarang kami akan bangkrut semua karenamu. Dan kamu tahu, kabar itu sampai ke ayah Rita dan dia memaksa kami putus. Tapi ini urusan orang tua kita dan aku tidak ada hubungan dengan itu. Mengapa kamu membalasnya padaku? Ya, mungkin jika putri mereka tercinta dalam bahaya, mereka akan melakukan sesuatu. Dalam bahaya? Apa yang akan dia lakukan? Tepat saat itu, seseorang muncul dan membebaskan aku dari cengkraman Jeffrey. Maaf sudah meninggalkanmu sendirian, tapi aku perlu tahu siapa dalang di balik semua ini. Kamu jangan ikut campur, ini bukan urusanmu. Kamu harus tenang, jangan membuat dirimu dalam masalah karena kesalahan orang tuamu. Jeff, kamu sudah bekerja keras untuk menjadi ketua OSIS. Apa kamu hanya akan membuang semuanya begitu saja? Kata-kata Jaden sepertinya menyentuh karena kami melihat Jeffrey jatuh berlutut. Aku akan bicara dengan ayahku dan aku yakin dia bisa membantu kalian dengan bisnisnya. Keluarga kita selalu dekat dan kami akan mendukungmu, Jeff. Melihat keputusasaan Jeffrey, aku merasa kasihan padanya. Apa yang dilakukan sungguh mengerikan, tapi orang tuanya tidak seharusnya menempatkannya dalam posisi yang tidak adil seperti ini. Malam itu, Jeffrey tampak larut dalam pikiran ketika tiba-tiba dia menarik Rita keluar untuk berbicara empat mata, membuat semua orang bingung. Grace dan Aaron kemudian juga pergi. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengisi paru-paruku dengan udara segar ketika tiba-tiba semua kunang-kunang muncul di langit, diikuti oleh Jaden. Aku tahu ini keputusanmu, tapi jika kamu mau tinggal di sini daripada kembali ke Inggris, aku berjanji akan menjagamu. Aku melihat Jaden berseri-seri di cakrawala yang indah dan aku tidak bisa menahan diri untuk merasakan detak jantungku lebih cepat. Dia begitu manis dan penuh perhatian, tapi mengapa dia melakukan ini? Apakah dia juga punya perasaan untukku? Tepat pada saat itu, Rita dan Jeffrey kembali. Jeffrey meminta maaf telah membuat ketakutan sementara Rita juga meminta maaf karena tidak merahasiakan identitasku. Yang berlalu biarlah berlalu, mari kita nikmati pemandangan indah di depan kita. Esok harinya, saat kami kembali dari perjalanan berkemah, kami tiba di aula untuk pengumuman sekolah. Namun ketika aku tiba, hanya ada guru, wali kelas, dan teman-teman sekelasku yang ada di sana. Kami dengar dari kepala sekolah kamu akan kembali ke Inggris, jadi kami akan mengadakan pesta kecil-kecilan untukmu. Semoga kamu bersenang-senang di Philips. Semua orang mendoakan perjalananku lancar, tapi Jaden bahkan tidak mau repot-repot mengucapkan selamat tinggal. Tiba-tiba, semua lampu padam, diikuti oleh Lilin dan Jaden. Kuhargai keputusanmu untuk pergi, tapi aku ingin memberitahumu, aku menyukaimu. Tidak peduli kemanapun kamu pergi, aku akan selalu memikirkanmu. Sebenarnya, Jaden, aku akan tinggal di sini. Aku sudah memberitahu ayahku, tapi itu saja yang ingin ku dengar, Elliston. Tidak ada di sini. Di sana juga tidak. Di mana ya? Ini bukan sembarang kaos. Ini adalah milikku yang paling berharga. Ada tanda tangan Kendall Jenner, idolaku. Franny, kaosmu kotor jadi aku mencucinya. Ayo lihatlah. Oh, sial. Aku bergegas melihat kaosku yang berharga ditumpuk dengan rapi di atas cucian yang baru. Tidak. Tanda tangan itu benar-benar hilang. Nenek! Benar, orang yang bertanggung jawab atas kaos polos yang tidak diinginkan ini adalah nenekku, yang baru saja pindah bersama kami setelah kakek meninggal. Awalnya, hal ini terasa menyenangkan karena kenanganku tentang nenek berasal dari masa kecilku yang bahagia bersamanya. Tapi sekarang aku menarik kata-kataku, dia benar-benar bencana. Asal kau tahu, dia sudah tua tetapi masih ingin belajar menggunakan media sosial. Ibuku bahkan membelikannya iPhone 14 terbaru, sementara aku, putrinya tersayang, terjebak dengan iPhone 8 yang payah ini. Sejujurnya dia cuma butuh jenis ponsel jadul yang hanya bisa menerima panggilan. Dengan sifat pelupanya, dia akan lupa semua kata sandi. Jadi yang paling tepat memang masuk saja dengan iCloud-ku. Toh ponsel ini akan jadi milikku. Oh, pemuda itu tampan juga. Kau juga berpikir begitu? Memang, daya tarik Josh tak ada duanya. Dia sungguh pria idaman setiap gadis. Idamanmu juga kan? Seolah aku punya kesempatan, dia terkenal dingin dan tak ada gadis di sekolah yang membuatnya tertarik.
Ya, mungkin cuma itu satu-satunya waktu kami sependapat soal Josh. Selebihnya, kami selalu berdebat tentang segala hal, terutama caraku berpakaian. Dia bahkan tak repot-repot bertanya sebelum menjahit semua celana jeans robek favoritku. Dan kemudian meninggalkan gaun buatannya di tempat tidurku dengan catatan, gaun imut ini akan lebih cocok untukmu. Aku dulu sukai gaun yang dia buat saat usiaku 5 tahun. Tapi siapa yang masih memakai gaun seperti ini sekarang? Bukan itu saja, dia selalu mengomeliku karena meluruskan rambut dan bukannya membiarkannya keriting alami. Karena itu lebih manis. Coba tebak, sebenarnya dari dialah aku mewarisi rambut alamiku. Tapi dia tak tahu, itulah alasan aku harus tumbuh dewasa dengan teman-teman yang berkata, kau sebenarnya lumayan cantik, tapi sayang sekali rambutmu begitu. Dan, kenapa rambutmu tidak lurus seperti orang tuamu? Apa kau diadopsi? Kata-kata menyakitkan itu membuatku sangat membenci rambutku dan menginginkan rambut lurus yang indah dan halus, seperti rambut Kendall Jenner. Jadi tentu saja aku akan terus meluruskannya setiap hari, tidak peduli apa yang dikatakan nenek. Syukurlah keluhan-keluhan itu akhirnya akan berakhir besok, karena aku akan kembali ke sekolah setelah liburan musim panas. Yeay! Hah? Apa yang ramai diperbincangkan semua orang? Pada saat itu, guru masuk dan mengumumkan bahwa kelas kami akan kedatangan murid baru yang sangat istimewa. Kemudian, sosok yang sangat familiar masuk ke kelasku. Itu nenekku? Apa-apaan ini? Apa dia tersesat dalam perjalanan ke bingo atau apa? Sungguh memalukan. Mungkin jika aku diam tak bergerak, dia tak akan melihatku dan tak akan ada yang tahu kalau itu nenekku. Oh sayangku, kau lupa jus jerukmu. Semua mata tertuju padaku. Ya ampun, tolong bantu aku menghilang dari planet ini. Setelah kelas selesai, aku harus menyelinap keluar secepat mungkin untuk menghindari makan siang dengan nenekku. Tapi sahabatku Fred tidak berhenti menggodaku. Tiba-tiba aku mendengar seseorang tertawa keras di seberang ruangan. Nenek! Tapi dengan siapa dia duduk? Wah, Josh punya selera yang aneh dalam memilih perempuan. Dia mengabaikan semua gadis di sekolah ini, tapi sekarang dia benar-benar terpesona oleh nenekmu. Astaga, mengapa dia mengganggunya? Josh pasti merasa tak nyaman. Aku segera menghampirinya, meminta maaf dan menarik nenekku pergi. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, nenek menceritakan hari-harinya seperti anak kecil kebanyakan. Apa kau tahu kalau mereka punya mesin penjual otomatis di lorong dengan berbagai macam camilan? Itu jenius. Dan astaga, kampusnya besar sekali. Aku hampir mengompol saat mencari kamar kecil. Katakan padaku bagian mana lagi yang lucu. Ini hanya membuktikan kalau orang seusianya harus ada di panti jompo, bukan SMA. Aku perlu bicara dengan ibu. Jadi saat ibu akhirnya sendirian di dapur, aku langsung bertanya padanya. Bagaimana nenek bisa ada di kelasku? Ternyata saat orang tuaku mengundang nenek untuk tinggal bersama kami, dia memberitahu mereka kalau dia mau asalkan dia bisa bersekolah. Kupikir itu ide yang bagus. Itu berarti dia tak akan kesepian di rumah sepanjang hari, karena kau akan menemaninya. Selain itu, dia sudah menghabiskan seluruh hidupnya mengurus keluarga kita. Jadi sekarang giliran kita menjaganya, kan? Iya, kurasa ibu menyampaikan beberapa poin yang valid. Tapi siapa sangka nenek bisa mengubah kehidupan sekolahku seperti ini. Dia menempel padaku sepanjang hari, makan apapun yang aku makan, mendengarkan musik yang aku dengarkan, bahkan bergaul dengan teman-temanku. Parahnya, dia menceritakan semua cerita masa kecilku yang memalukan. Bagaimana dulu aku makan pasta gigi karena iklannya bilang itu bisa dimakan. Dan aku mengerami telur ayam untuk melihatnya apakah bisa menetas. Tapi bukan itu bagian terburuknya. Dia mematahkan catokanku. Jadi sekarang aku terpaksa memakai topi bodoh ini. Sungguh menjengkelkan. Ada berita baru. Apalagi kali ini? Joe sudah menemukan gadis impiannya. Dan dia ada di sekolah kita. Tidak mungkin. Tidak pernah ada gadis yang menarik perhatiannya. Mengapa sekarang? Franny, apa yang kau lakukan? Aku menunduk dan, ups, tanpa sengaja aku baru saja mengubahnya menjadi Sully dari Monster Inc. Maaf, salahku. Oke, coba kulihat. Seperti yang diceritakan Fred, ini adalah gadis yang dikenal Josh melalui Tinder sebelum dia menghilang secara misterius. Moore, 17 tahun, bersekolah di sekolahku dan... Tunggu, dia hanya punya foto ini? Yang bisa kulihat hanya rambut coklat keritingnya. Entah dari mana, seseorang menyambar topiku. Itu pasti Fred yang ingin membalasku karena insiden chat tadi. Aku berbalik untuk mengomel padanya, tapi yang kulihat adalah nenek dengan topiku di tangannya. Freddy, rambutmu sangat indah, mengapa harus ditutupi? Dan juga baju ini, gaun yang kubuatkan untukmu jauh lebih cocok dengan rambutmu. Cukup, tak mungkin aku membiarkan orang melihatku dengan rambut jelek dan pakaian nenek-nenek seperti itu. Tolonglah, Nek, tinggalkan aku sendiri dan jangan merepotkanku lagi. Ini sekolahku, dan kehadiranmu di sini membuatku malu. Dia tampak terkejut dan hendak berkata sesuatu, tapi langsung pergi tanpa sepatah kata pun. Jadi, sudah seminggu sejak terakhir kali kami bicara. Sepertinya aku tak lagi jadi perhatiannya karena dia sudah mendapatkan teman baru. Jadi itu bagus untuk kami berdua, kan? Tiba-tiba aku mendengar suara yang dalam di belakangku.
Hai Franny, boleh aku bicara denganmu tentang sesuatu? Tunggu, suara ini. Aku segera menoleh dan melihat Josh berdiri di sana tersenyum padaku. Astaga, ini pertama kalinya Josh mengajak bicara seorang gadis. Semua mata iri tertuju padaku. Aku adalah gadis paling beruntung di sini. Apakah dia akhirnya melihat pesona unikku? Jadi aku kebetulan melihat rambut keritingmu beberapa hari yang lalu. Dan kau terlihat sangat mirip seperti gadis di foto itu. Aku ingin tahu apakah kau... Oh, dia tidak datang ke sini karena aku. Maaf. Tapi aku bukan Mor. Aku bisa melihat kekecewaan di wajahnya. Dia meminta maaf karena salah mengira orang, tapi sebelum pergi, dia tersenyum dan berkata padaku, "Ngomong-ngomong, kau cantik dengan rambut keriting itu." Benarkah? Rambut keriting yang selama ini susah payah kusembunyikan? Aku tak percaya ada orang di luar sana selain nenek yang menyukainya. Beberapa hari kemudian aku tiba di sekolah dan melihat pemandangan menakutkan. Josh bergandengan tangan dengan Amy. Ternyata dia yang maju sebagai gadis misterius. Mari kita lihat, usianya 17. Benar, rambut coklat keriting, benar. Dan nama belakangnya, Mor. Tidak salah lagi. Tapi aku terus bertanya-tanya, apa yang disukai Josh dari gadis yang terkenal liar ini? Gengnya yang sekarang termasuk nenekku tersayang selalu melakukan trik-trik bodoh untuk mendapatkan perhatian. Lihat, dia tak ada bedanya dengan lampu lalu lintas sekarang setelah berteman dengan mereka. Mereka bahkan mengubah perpustakaan menjadi jalur peragaan busana. Jelas, hal ini segera diketahui pengawas. Tapi, hanya nenekku yang tertangkap karena lamban. Karena itu, dia mendapat surat untuk ke kantor kepala sekolah dan mereka memanggil ibuku. Tidakkah kau merasa konyol bahwa orang seusia ini masih dimarahi kepala sekolah? Sekolah sama sekali bukan tempat untuk nenek. Seni pertunjukan butuh kepribadian yang berani, nak. Aku mungkin sudah tua, tapi semangatku tetap muda. Kau tahu, aku juga akan ikut dalam kontes Rise to Fame. Kurasa aku bisa menang. Aku menoleh ke arah ibu dengan tatapan memohon, namun hanya mendapat senyuman terpaksa dan biarkan saja dia melakukan apa yang dia inginkan. Lagi pula kau akan kalah, kenapa repot-repot? Bagaimana kalau kau mendaftar juga dan kita lihat siapa yang menang? Baiklah, tantangan diterima. Aku akan mengalahkanmu dengan mudah, nenek. Tunggu dan lihat saja. Akhirnya, Rise to Fame kompetisi tahunan sekolah tiba. 1 tim 3 orang berpartisipasi dalam babak yang berbeda. 2 tim terbaik masuk babak final. Babak pertama, bola tangan sangat mudah bagi kami. Memiliki 2 tipe yang suka olahraga di tim sangat membantu. Sementara tim nenek, yang terdiri dari dia sendiri, Josh, dan si centil Amy, mereka langsung tersingkir. Setelah olahraga adalah babak sudoku. Setiap tim akan bersaing satu sama lain. Yang selesai duluan yang menang. Yang seharusnya mudah karena saat aku kecil dulu sering menghabiskan sore hari yang diguyur hujan untuk bermain ini bersama nenek. Di sisi lain, Amy mengeluh pada panitia kalau babak ini adalah lelucon karena sudoku sudah ketinggalan zaman. Semakin banyak dia bicara, semakin terlihat kalau dia sangat buruk dalam matematika dan angka. Jadi ini seperti mengambil permen dari bayi, kan? Tapi aku lupa kalau nenek ada di tim mereka. Dan tak disangka, Josh juga sangat cerdas. Tak butuh waktu lama bagi mereka memecahkan teka-teki yang sulit. Melihat mereka berpelukan dan merayakannya membuatku kesal. Kalah 1 detik saja dari mereka benar-benar menohok. Fokus, Franny. Kita harus kalahkan mereka di babak negara dan sejarah untuk menang. Tinggal beberapa menit lagi menuju babak final. Aku hendak meninggalkan ruang tunggu ketika tiba-tiba mendengar ding dari ponsel yang tertinggal di kursi. Itu ponsel nenek. Tapi, tunggu. Dia tahu cara menggunakan Tinder? Karena penasaran aku membukanya dan di layar ada semua pesan dari Josh dan Mor yang misterius. Mengapa nenek punya akun ini? Dan mengapa Josh yakin Amy bukanlah orang yang dia cari? Aku segera mencari nenek dan menemukannya di sudut sayap panggung. Namun saat aku mendekatinya, dia menarik tanganku dan memberi isyarat agar aku diam. Kukira kau biarkan nenek tua bergabung di tim sebagai lelucon. Siapa tahu dia sangat membantu. Kau akan menang dengan mudah. Iya benar, aku juga dengar kalau sejarah adalah kelebihannya. Aku hanya butuh dia untuk menyelesaikan babak terakhir ini lalu aku akan langsung menendangnya. Seluruh kelompok itu tertawa. Dengan gugup aku menoleh ke arah nenek, tapi dia tak menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Jadi, apa yang akan dilakukan nenekku selanjutnya? Begitu babak final dimulai, nenek berdiri, mengambil mikrofon dan mengumumkan. Aku ingin mundur dari kompetisi ini karena aku tidak akan pernah membiarkan orang bermuka 2 mengalahkanku. Setelah itu ia pun pergi, dan seluruh penonton mulai ribut, sementara wajah Amy memucat. Namun, yang paling mengejutkan adalah ketika Josh juga naik ke atas panggung. Aku juga, aku tidak ingin satu tim dengan pembohong. Lalu dia berjalan pergi dan Amy mengejarnya.
Penonton bersorak dan panitia mengumumkan bahwa ini berarti tim kami secara otomatis memenangkan kompetisi. Setelah upacara penghargaan, aku segera pulang ke rumah dan mendapati nenek sedang merenung di taman. Aku diam-diam duduk di sampingnya dan meletakkan tanganku di pundaknya untuk menghiburnya. Dia menatapku, tersenyum lembut dan mulai menceritakan kisah-kisah yang belum pernah kudengar sebelumnya. Aku jadi tahu kalau dia hamil di usia 16 tahun dan putus sekolah. Teman-temannya tidak terlalu baik padanya, jadi dia tidak pernah melanjutkan pendidikannya. Jadi sekarang dia punya waktu, dia memutuskan kembali ke sekolah untuk merasakan masa mudanya yang hilang. Itu sebabnya, Franny, jangan pernah biarkan kata-kata jahat orang lain menyakitimu. Hargai apa yang kau miliki, karena masih ada orang yang mencintai sisi itu dari dirimu. Apa yang dikatakannya sungguh menyentuh dan mengingatkanku akan pujian Josh tentang rambutku. Nenek, jadi ada apa dengan akun Tinder itu? Oh, aku tahu kau sangat menyukai Josh, jadi aku membuat akun untuk mengetahui lebih banyak tentangnya agar aku bisa membantumu. Ternyata, foto profil itu adalah foto nenek saat ia masih muda, sehingga mirip denganku. Moore sebenarnya adalah nama kecilnya. Aku memeluknya dan meminta maaf sebesar-besarnya atas perilakuku yang buruk. Dia menepuk kepalaku dengan lembut, tersenyum dan berkata kalau dia akan membawaku ke sebuah tempat rahasia. Keesokan harinya, aku kembali dengan rambut keriting alamiku dan mengenakan gaun yang nenek berikan. Gaun ini tidak trendy, tapi sangat pas di badanku, dan anehnya, aku merasa cukup percaya diri memakainya. Nenek dan aku masuk dengan riang ke sebuah kafe buku, dan aku melihat, Josh, aku membawa orang yang kau cari ke sini. Kami berdua menatapnya dengan penuh tanya. Maksudmu? Ternyata masih ada satu hal yang belum dia ceritakan padaku. Kalau nama samaran Moore yang dia pasang di Tinder adalah berdasarkan kesukaanku, hobiku, kebiasaanku, selera musikku, dan lain-lain. Dia telah mengumpulkan segala sesuatu tentangku untuk dikirim ke Josh. Aku harus memberitahunya kalau ada seorang gadis yang menarik seperti Franny di luar sana, kan? Itulah mengapa Josh merasa tidak cocok dengan Amy. Kemudian babak kecerdasan membuktikannya, karena dia dan gadis misterius itu memiliki satu kesamaan, kecintaan terhadap Sudoku. Akhirnya, semuanya menjadi jelas. Nenek masih datang ke sekolahku, dan aku sebenarnya tidak keberatan lagi. Dia membawa kue buatan sendiri untukku dan teman-teman, menceritakan kisah-kisah menarik tentang masa lalu dan memberikan nasihat-nasihat terbaik. Yang paling penting, dia membuatku sadar bahwa menjadi diriku tidaklah buruk, rambut keriting dan sebagainya. Hampir lupa, kau juga ingin tahu apa yang terjadi antara aku dan Josh, kan? Ya, kurasa kau harus melihatnya sendiri. Disinilah aku, di sebuah konferensi pers, berdiri di depan banyak wartawan. Oh, tidak, itu bukan aku. Ini dia, aku Alexia, 17 tahun. Mungkin aku seperti anak SMA, tapi tidak seperti anak-anak sebayaku, aku pengawal. Bagaimana bisa? Iya, aku diadopsi oleh organisasi keamanan bawah tanah setelah ditelantarkan di usia muda. Untungnya papa, penyelamatku, selalu ada untuk mengajariku segala hal, mulai dari matematika hingga seni bela diri. Jujur, itu adalah saat-saat paling membahagiakan dalam hidupku. Tapi dia pergi terlalu cepat karena kanker. Dan rasanya seperti aku diterlantarkan lagi. Tanpa sempat berduka, organisasi ini menyuruhku berlatih dari senja sampai fajar. Dengan mengatakan kalau aku harus membuat papaku bangga. Jadi aku selalu mencoba yang terbaik dan tetap menjadi yang terbaik dalam seni bela diri. Namun karena kecerobohanku, aku berakhir hanya sebagai pengawal para PIV dengan kode nama 036. Sungguh membosankan. Sampai suatu hari aku dipanggil oleh bos. 036, kami punya tugas khusus untukmu. Namanya David Smith, kepala sekolah SMA Woodford. Pengawalan membosankan lainnya lagi. Kau akan menyelidiki Pak Smith atas pelanggaran regulasi keuangan dengan menyamar sebagai murid baru di Woodford dan mengumpulkan semua hal yang terkait dengannya, istrinya dan putrinya. Jadi berhati-hatilah. Apa sudah jelas? Ya, Pak. Akhirnya, selamat tinggal pekerjaan pengawal yang membosankan, saatnya membuktikan diri. Aku akan membuat papa bangga dan jujur, aku juga sangat antusias untuk merasakan kehidupan anak SMA. Sekarang aku perlu belanja, karena aku cuma punya setelan yang dipakai untuk bertugas. Aku tidak tahu cara berpakaian siswi sejati. Oh wow, lihat semua pakaian yang indah ini. Setelah banyak berpikir, aku memutuskan untuk mengambil gaun cantik ini, benda ini, dan juga ini. Semuanya cocok kan? Tapi penjaga toko bertanya apakah itu untuk adik perempuanku. Hah? Apa maksudnya? Lalu dia memilihkan barang lain untukku. Aku baru akan mencobanya ketika sebuah jeritan mengagetkanku. Tolong! Pencuri! Tolong! Tak satu hari pun berlalu tanpa masalah. Aku melesat ke sumber suara dan tidak hari ini pencuri.
Apa kau gila? Aku bukan pencuri. Lepaskan aku. Tiba-tiba aku mendengar suara gedebuk dan melihat pria lain berbaju biru dijegal ke bawah oleh 2 orang satpam. Sementara seorang wanita merebut tas dari tangannya. Ups, aku baru saja salah menangkap orang. Aku langsung melepaskannya. Ternyata dia juga sedang mengejar pencuri itu. Tetapi tidak peduli seberapa banyak aku meminta maaf, dia terus ngomel kalau aku ini orang gila yang kejam. Bahkan mencurigaiku sebagai kaki tangan. Laki-laki ini sungguh tak masuk akal. Sebaiknya dia berharap tidak akan pernah bertemu denganku lagi. Kalau tidak, tendangan berikutnya bukan cuma sekedar kesalahan. Hari ini adalah hari pertamaku di sekolah. Penyamaranku sangat bagus, bahkan aku tidak bisa mengenali diriku sendiri. Aku tidak mungkin ketahuan. Mulai sekarang aku akan menggunakan nama Alexia, jauh lebih baik daripada 036 kan? Tunggu, aku mengenalnya. Bella Smith, salah satu targetku. Wow, beraninya gadis-gadis itu mengganggu putri kepala sekolah mereka sendiri. Baiklah, Alexia datang untuk menyelamatkanmu. Tapi tidak dengan cara biasa. Jadi datanglah si kutu buku kikuk ini yang tidak sengaja menabrak mereka, menumpahkan kopi ke mereka, mengulur waktu agar mangsanya bisa melarikan diri. Para gadis jahil itu berteriak ngeri, lalu meneriakiku sebelum berlari ke kamar mandi. Hahaha. Kemudian aku menoleh dan melihat Bella sedang berbicara dengan seorang anak laki-laki. Oh tidak, dia bukan anak laki-laki biasa. Dia adalah si brengsek menyebalkan dari mall itu. Keanehan apa ini? Mereka pun menuju ke arahku. Sementara Bella terus berterima kasih padaku, aku melihat tatapan tajam dari anak laki-laki itu. Kau tampak tak asing. Kita pernah bertemu? Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Ini hari pertamaku di sini. Dia sepertinya tidak mengenaliku. Jadi, dia Clark, sahabat Bella. Sekarang bagaimana aku bisa mendekatinya jika yang menemaninya adalah laki-laki ini? Ngomong-ngomong, kelas pertamaku akan segera dimulai. Sekarang permisi, aku harus menjaga penyamaran sempurnaku ini sebagai seorang siswi. Anak baru, jawablah. Di mana deklarasi kemerdekaan Amerika ditandatangani? Di bagian bawah kertas, Bu? Seluruh kelas pecah dalam tawa. Sungguh memalukan. Tapi bagaimana aku bisa tahu? Papa tidak mengajariku hal ini. Lalu tiba-tiba aku mendengar suara yang mengkhawatirkan. Jangan panik, aku yang akan menangani. Ikut aku ke lorong. Tapi tak seorang pun mengikuti, malah mereka tertawa lebih keras. Aku masih terdiam saat seorang gadis baik memberitahuku kalau itu hanya bel berakhirnya kelas. Oh, jadi itu. Akhirnya waktunya istirahat dari semua pelajaran yang melelahkan. Sekarang mari kita periksa apakah makanannya aman. Oke, lulus. Aku baru saja akan memakan wortelnya. Lalu gadis-gadis jahil tadi muncul. Ya, makan itu. Itu akan membantu penglihatanmu yang buruk. Dan ini untuk mengotori bajuku. Lalu mereka melenggang pergi. Di tempat lain, musuh-musuh itu pasti sudah merasakan tinjuku. Hei Alexia, Berisik sekali. Tempat ini seperti sarang lebah. Alexia? Oh tunggu, itu nama baruku. Aku berbalik melihat Bella. Dia ingin bergabung denganku untuk makan siang. Ini dia kesempatannya. Tapi tidak, si Clark juga ikut-ikutan ada di sini. Astaga. Aku bertanya pada Bella mengapa gadis-gadis jahil itu menggodanya, putri kepala sekolah. Tapi dia hanya menggelengkan kepala tidak tahu. Tapi aku rasa aku sudah tahu alasannya setelah berbicara dengannya. Aku menyadari kalau dia agak lebih lambat daripada teman-teman sebayanya. Ketika aku bercanda, butuh waktu lama baginya untuk mengerti dan ikut tertawa. Jadi, menggali informasi darinya seharusnya mudah. Kalau saja... Kau baru saja pindah ke sini, bagaimana kau tahu dia putri kepala sekolah? Aku dengar dari orang lain. Si perusak pesta ini, ya ampun. Minggu pertama tidak berjalan lancar karena aku masih membiasakan diri dipanggil Alexia dan tidak memeriksa lokerku sendiri. Selain itu, tumpukan pekerjaan rumah ini, secara umum aku senang belajar di sekolah, tapi misi ini tidak mengalami kemajuan sedikit pun. Aku harus lebih cepat. Jadi dengan menggunakan pengubah suara, aku menipu Pak Smith untuk meninggalkan kantornya lalu menyelinap ke sana. Tapi tiba-tiba Bella masuk. Karena panik, aku bilang kalau aku sedang membersihkan meja kepala sekolah. Dia tampak yakin dan bergabung denganku. Di lain waktu aku melihat kepala sekolah sedang berbicara dengan seseorang di lorong. Aku hendak mengambil gambar dengan pena kamera mata-mataku, namun Clark muncul dan membombardirku dengan pertanyaan-pertanyaan bodoh. Ya Tuhan, kalau terus seperti ini, kapan aku bisa menyelesaikan misinya? Suatu hari aku melihat Bella dalam masalah dengan gadis-gadis jahil lagi. Apa anak-anak nakal itu tidak pernah belajar? Ini sudah keterlaluan. Aku harus menyelesaikan masalah ini untuk selamanya. Jadi aku berlari mendekat dan dengan cepat menarik Bella menjauh, menyuruhnya untuk lari. Kemudian aku melancarkan tendangan terbangku yang terkenal bersama dengan beberapa tendangan sapuan depan. Dan gadis nakal itu terjatuh ke lantai dalam sekejap. Keadilan ditegakkan. Aku menepuk-nepuk tangan dengan penuh kemenangan. Tapi, apakah Clark baru saja menyaksikan semuanya?
Orang ini terlalu mencurigakan. Dia mungkin akan merusak misi rahasiaku suatu hari nanti. Aku harus selidiki orang ini. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk mengetahui bahwa dia bukan berasal dari keluarga kaya seperti kebanyakan siswa lainnya. Dia masuk ke sekolah bergengsi ini dengan beasiswa karena kepintarannya. Sekarang disinilah aku, di toko roti keluarga Clark. Oh, gadis ini punya mata dan warna rambut yang sama dengannya. Kami mengobrol dan langsung akrab. Dia adalah Enola, adik Clark. Dia mengidap Down syndrome tapi dia sangat berbakat. Lihat, bukankah desainnya menakjubkan? Aku sedang membolak-balik buku sketsa Enola. Tiba-tiba Clark muncul dan menyeretku keluar. Kenapa kau mengikutiku ke sini? Aku tahu kau sedang merencanakan sesuatu. Siapa yang mencurigakan di sini? Kaulah yang selalu muncul secara kebetulan dimanapun aku berada. Aku hanya mengikutimu ke sini karena kau menguntitku dan terlihat mencurigakan. Hal itu membuat Clark terdiam. Lalu adiknya menghampiri kami dan berkata, Alexia, Enola suka sekali bermain denganmu. Kakak, biarkan dia masuk ke dalam. Sikapnya berubah drastis setelah mendengar hal itu. Dengan lembut ia memberitahuku kalau orang lain sering mengejek Enola karena kondisinya. Dia juga meminta maaf karena salah paham padaku dan menawari roti kayu manis gratis. Bukankah ini pertama kalinya aku melihatnya tersenyum? Aku belum pernah sedekat ini dengannya. Dan tiba-tiba aku merasa sesuatu berputar di perutku. Mungkin aku sudah terlalu banyak makan. Setelah itu konflik kami selesai dengan sendirinya. Aku dan Clark menjadi lebih dekat dan aku mulai mengenal sisi lain dari dirinya. Dia sangat lembut dan suka menolong. Semakin banyak kami berbicara, semakin aku merasa berdebar-debar. Oh tidak, apa yang terjadi padaku? Lebih buruknya, aku bahkan mulai merasa tidak nyaman ketika Bella dekat dengan Clark. Dia selalu membantunya dalam hal-hal kecil, seperti membukakan pintu, memegang payung untuknya, dan bahkan membuka botol air. Dia selalu bertingkah berlebihan seolah-olah dia ingin Clark melindunginya setiap saat. Tidak, tenangkan dirimu Alexia. Tidak, 036, kau punya misi yang harus dilakukan. Jadi, aku berpura-pura mengalami nyeri haid agar bisa keluar dari pelajaran olahraga dan menyelinap ke kantor Pak Smith lagi. Aku menggeledah tempat sampah, tapi tidak ada yang berguna. Kemudian aku melihat ada laci yang terkunci. Dan coba tebak, ada sebuah buku catatan dan sebuah amplop penuh dengan uang. Kemudian dengan mengarsir kertas dengan pensil, huruf-huruf perlahan muncul. Itu adalah alamat dan jam. Jadi kepala sekolah akan melakukan transaksi di sana? Oke, paham. Kemudian dalam perjalanan keluar, aku dengan cerobohnya menjatuhkan tumpukan dokumen di meja kerjanya. Tunggu, ada foto seorang wanita menggendong bayi dengan coretan. Aku mencintai kalian bertiga selamanya. Tapi Bella bilang padaku kalau dia anak tunggal. Lalu, siapa ini? Disinilah tempatnya, tempat entah berantah, tepat di mana sesuatu yang mencurigakan akan terjadi. Pukul 4.29, sudah hampir waktunya. Ada yang datang. Tunggu, itu wanita yang ada di foto itu. Dia lebih tua, tapi itu pasti dia. Kemudian kepala sekolah Smith muncul. Mereka terlihat sangat akrab. Mereka berbicara dan dia menyerahkan sebuah amplop. Amplop itu. Jadi dia adalah... Apa lagi? Belum menyerah menguntit orang lain? Oke, dengarkan baik-baik. Aku berpikir kepala sekolah Smith terlibat dalam kasus pelanggaran keuangan. Tapi bukan hanya itu, aku baru saja menangkapnya berselingkuh. Lihat. Tidak mungkin. Itu... Oke, aku akan merahasiakan ini tapi dengan satu syarat. Biarkan aku bergabung dengan penyelidikan ini. Kepala sekolah sudah membantu dengan beasiswaku. Aku rasa dia bukan tipe orang seperti itu. Apa? Dia mau bekerja sama denganku? Itu terdengar berisiko. Tapi selama aku tutup mulut tentang organisasi, aku bisa menghabiskan waktu tanpa Bella bersamanya. Bagus, kan? Beberapa hari kemudian, Clark menyuruhku menemuinya di sebuah kafe untuk membahas penyelidikan. Namun sudah lama sekali, dan dia masih belum muncul. Lalu entah dari mana, sebuah kue yang indah tersaji di depan mataku. Ya ampun, itu Clark menyanyikan lagu selamat ulang tahun dan bahkan memberiku hadiah. Ulang tahun? Aku sendiri tidak tahu kapan ulang tahunku. Mengapa dia dan kuenya, apa dia membuatnya sendiri untukku? Oh, dia sangat manis. Aku menjadi sangat emosional sampai-sampai hampir saja aku mengungkapkan perasaanku padanya. Tapi tepat pada saat itu, Bella tiba-tiba melompat di antara kami. Tipikal Bella. Tidak pernah membiarkan kami sendirian. Ternyata, dia yang memaksa ayahnya untuk mengizinkannya melihat catatan siswa dan membuatkan kue ulang tahun pertamaku. Terima kasih teman-teman, aku belum pernah merayakan ulang tahun sebelumnya karena aku tidak punya, karena orang tuaku selalu pergi. Kalau begitu kita harus merayakannya dengan benar, di rumahmu. Bagaimana? Apa? Mengapa dia menyarankan itu? Tapi kemudian Clark mengedipkan mata padaku. Sepertinya kita punya rencana. Sesampainya di rumahnya, kami disambut hangat oleh orang tua Bella. Sungguh makanan rumahan yang sangat lezat. Jadi, seperti inikah rasanya punya keluarga? Bella selalu mengalami hal ini, tapi kasihan dia. Dia tidak tahu tentang ayahnya yang selingkuh.
Saat kami sedang makan malam, Clark bertanya kepada Pak Smith tentang proyek sains yang sedang dikerjakannya. Kemudian Clark mengedipkan mata ke arahku lagi. Itu adalah isyaratku. Jadi aku permisi ke kamar mandi lalu menyelinap ke kantor Pak Smith. Pena ini ajaib. Mari kita lihat apa yang disembunyikan oleh ayah Bella. Oh, dia menarik jumlah uang yang sama setiap bulannya. Yeay, hari ini sukses. Berkat rencana pintar Clark, akhirnya aku mendapatkan sesuatu yang berguna. Tiba-tiba mata kami bertemu dan kami berdua saling mendekat. Aku sudah siap dan tiba-tiba bosku menelpon. Aku tidak mengutusmu untuk bermain rumah-rumahan dengan penjahat itu. Kau punya 3 hari. Jika tidak, aku akan menyuruh orang yang lebih mampu untuk mengurus ini. Sia-sia harapan papa padamu. Apakah aku benar-benar tidak berguna? Memikirkan bahwa aku telah mengecewakan papa, aku tak kuasa menahan tangis. Apa yang terjadi? Siapa itu? Ceritakan padaku, aku akan mengatasinya. Clark, mungkin ini terdengar aneh, tapi sebenarnya aku seorang mata-mata. Seorang apa? Clark terkejut, tentu saja. Jadi kami duduk di bangku dan aku menceritakan semua padanya. Clark tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya memelukku dengan lembut, membuatku merasa sangat lega. Kalian mungkin bertanya-tanya mengapa Bella dan aku berada di tempat sepi ini. Masalahnya, beberapa hari setelah telepon itu, bosku memerintahkan aku untuk membawa Bella ke sini untuk menyanderanya dan menggunakan dokumen yang kukumpulkan untuk mengancam kepala sekolah agar mengundurkan diri. Kurasa itu bisa membantuku menyingkirkan Bella si obat nyamuk dan memiliki Clark untuk diriku sendiri, kan? Oh, bukankah itu wakil presiden sekolah kita? Jadi, dia dalang di balik semua ini. Lalu tiba-tiba, jangan bergerak, angkat tangan. Ya Tuhan, polisi? Kenapa mereka ada di sini? Bersama dengan Pak Smith dan Clark, kami sangat terpojok. Kecuali ini adalah rencana rahasiaku. Setelah menerima pesan dari bosku, aku hampir mengikuti perintahnya. Tapi kemudian aku teringat kata-kata papa. Dia selalu memberitahuku untuk tidak pernah kehilangan kompas moralku dan tidak menyakiti orang lain demi mencapai tujuan pribadi. Bella adalah orang yang baik dan tidak seharusnya dihukum atas apapun yang dilakukan ayahnya. Aku tidak bisa mengkhianati teman pertamaku seperti itu. Jadi aku memberitahu Clark dan kami membuat rencana untuk mencari tahu siapa yang ada di balik semua ini. Dan disinilah kita. Wakil kepala sekolah terungkap telah menyewa organisasiku untuk memata-matai kepala sekolah dan menggulingkannya. Ketika tidak dapat menemukan hal buruk tentang Pak Smith, dia berbalik dan menggunakan Bella sebagai alat untuk melawan ayahnya. Sungguh tercela. Aku juga tidak percaya bahwa bos baru kami memimpin organisasi ke jalan yang jahat seperti itu. Namun, itu bukan satu-satunya kebenaran yang terungkap. Tapi Kepala Sekolah Smith, bagaimana Anda menjelaskan penarikan uang bulanan Anda? Aku punya seorang teman dekat yang sayangnya meninggal dunia di usia muda. Dia memintaku untuk mengirimkan uang kepada putra dan putrinya yang tidak sah dan dirahasiakan karena tekanan keluarga. Jadi, tidak ada hubungan apa-apa antara Anda dan ibuku, kan? Hah? Apa hubungan ibunya dengan hal ini? Ternyata, wanita yang dia temui beberapa hari yang lalu adalah ibunya Clark. Itu berarti Clark dan Enola adalah anak-anak yang ada di foto itu? Benar-benar kejutan. Kalau begitu, terima kasih telah menjaga keluargaku selama ini. Betapa bodohnya aku mencurigaimu dan ibu, bahkan menyelidiki Anda. Maafkan aku. Kau menyelidiki dia sebelumnya? Ya, sebenarnya bukan suatu kebetulan kalau aku memergokimu sedang memata-matainya. Maaf karena menyimpan rahasia. Tapi aku tahu dengan sifat impulsifmu, kamu akan langsung mengambil kesimpulan dan mendekati ibuku. Hah? Impulsif? Begitukah cara dia melihatku? Ternyata dia mengenaliku dengan baik. Mengapa semua begitu membingungkan? Bisakah kau jelaskan padaku? Apa kau berteman denganku hanya untuk menyelidiki ayahku? Bella, aku sangat menyesal atas apa yang telah terjadi. Tapi percayalah, persahabatan kita itu nyata. Untungnya, Bella mengerti dan kami tetap berteman baik. Oh, sebenarnya saudara yang baik karena kepala sekolah mengadopsiku setelah aku keluar dari organisasi. Aku masih sering mengunjungi toko roti itu untuk bermain bersama Enola. Enola sangat beruntung memiliki seorang kakak yang menjaganya. Aku ingin bisa punya satu. Tidak, maaf, aku tidak bisa melakukannya. Kenapa? Karena aku akan menjagamu dengan cara yang berbeda. Oh ya Tuhan, Rogerku, lihat dia, paras tampan dan mata menerawang itu. Tak heran setiap cewek terpesona saat melihatnya, dan tentu saja aku sebagai penggemar beratnya. Kalian mungkin penasaran bagaimana aku bisa masuk area belakang panggung bintang film seperti Roger, ya kan? Itu mudah. Makeup artisnya adalah Hannah, dan kebetulan dia adalah kakakku. Tentu aku harus memohon padanya berhari-hari untuk mengizinkanku ikut.
Itulah kenapa aku harus menikmati tiap detik berada sedekat ini dengan selebriti yang kusukai. Hei, apa kau memotretku? Oh tidak, ketahuan. Aku gemeteran, berusaha cari alasan saat dengan mengejutkan, Roger mengangkat ponselku dan mengambil selfie. Ini cantik, lain kali bilang saja. Oh astaga, tak bisa disangkal kalau Roger ini sosok untuk dijadikan pacar. Cewek-cewek di kelas pasti akan iri begitu mereka tahu hal ini. Oh, dia ingin jus jeruk? Tak masalah Roger, sebut saja aku ini jin pribadimu. Kemudian aku bergegas berkeliling cari jus jeruk dan bergegas ke belakang panggung untuk memberikannya. Tapi terlambat, fans cewek lain sudah mendahuluiku. Sekarang ada cukup jus untuk diminumnya sepanjang tahun. Dengan sedih, aku berbalik untuk pergi, tapi tak sengaja menabrak seseorang. Ya ampun, itu Roger! Dia senyum padaku dan menatap ke gelas jus jeruk segar di tanganku. Boleh ku pinjam jus jerukmu? Ini nomorku jika kau membutuhkannya. Apa artinya ini? Apa aku, cewek biasa ini, menarik perhatian cowok terseksi di planet ini? Aduh, ini jelas bukan mimpi. Di sisa malam itu, ku coba mengarang pesan sempurna untuknya. Kenapa ini susah sekali? Paling tidak, aku rasa aku sudah mengetik dan menghapusnya paling tidak 100 kali. Oh, tidak. Barusan ku tekan tombol kirim secara tak sengaja. Sebelum bisa kuhapus pesan itu, dia sudah membalas. Itu dia, tak ada jalan mundur sekarang. Ku coba tenangkan diriku dan mengikuti arus, yang lalu membawa kami pada obrolan berjam-jam. Dan tak lama kami bicara setiap hari. Suatu hari, secara tiba-tiba, dia bilang dia ingin kami kencan berdua. Apa itu artinya? Hubungan kami telah meningkat ke jenjang berikutnya? Wah, kencan pertama kami adalah di restoran sederhana dengan sedikit pelanggan. Aku sendiri menyamar sesuai yang diminta Roger, lalu menunggunya. Tapi sudah 1 jam berlalu sia-sia. Apa dia batal menemuiku? Dengan murung aku bangkit pergi saat Roger yang berkeringat dan kehabisan napas muncul. Ternyata dia susah payah lolos dari penjaga keamanannya hanya untuk datang menemuiku. Manisnya dia lakukan upaya ini untuk cewek biasa sepertiku. Tak perlu resto mewah atau hadiah mahal. Makan malam ini saja sudah yang paling romantis karena aku dapat sosok pria sejati di sini. Jangan bangunkan aku dari mimpi ini. Lalu sebelum kami berpisah, dengan lembut dia sematkan gelang bunga daisy di pergelanganku. Kencan diam-diam itu cukup mengasyikkan ya kan sayang? Oh astaga, ini membuktikan kalau aku bukan lagi hanya penggemar yang naksir idolanya. Ya, kami resmi berpacaran. Secara rahasia. Hari berikutnya aku tiba di sekolah dengan mood terbaik. Aku bernyanyi di sepanjang jalan menuju kelas saat temanku Alba mengagetkanku. Hei, kau sudah lihat trailer film terbaru Roger? Itu keren. Aku sudah pesan tiket sneak show-nya. Itu bukan apa-apa. Aku sudah dapat tempat saat penayangan perdana film itu. Iri kan? Itulah pengaruh wakil ketua klub penggemar. Dan aku baru kencan makan malam terromantis dengan Roger. Oh, tentu saja itu sebatas yang ingin kukatakan. Nyatanya, yang bisa kulakukan hanya tersenyum lalu kembali ke tempat dudukku. Menjaga rahasia ini sungguh membuatku gila. Tapi kurasa pacaran dengan idola ada harganya. Dan aku tak keberatan membayar seumur hidupku. Tapi oke, di atas semua rahasia itu, seperti yang kalian tahu, selebriti selalu sibuk. Tak ada waktu pribadi yang tersisa. Jadi kami harus temukan cara-cara kreatif untuk nikmati waktu sendiri. Akhirnya, Hana pergi. Coba lihat, rambut, make up, baju, semua sempurna. Sepertinya tak ada orang di sekitar, sekarang aku harus segera ke Van Roger. Hei Hana, kenapa kau masih di sini? Wah, lihat dirimu, dandan rapi ya, ada acara apa? Aku cuma lupa barang-barangku, sampai nanti. Lalu kemudian aku segera ke belakang Van Rias. Hampir saja. Untungnya aku sangat mirip kakakku dan sudah belajar beberapa kiat make up darinya. Jadi mudah saja untuk pura-pura jadi henna dan menyelinap ke lokasi syuting. Biar ku lihat apa kau ini Harperku pujaanku. Sementara memuji samaranku yang luar biasa, Roger tiba-tiba bungkam lalu berubah menjadi sosok yang benar-benar berbeda. Perilakunya berubah. Dia mendorongku menjauh, menuang kopi ke sepatunya dan mulai memakiku. Apa yang kau lakukan? Kau tahu ini berapa harganya? Bersihkan. Apa yang baru terjadi? Kuulurkan tanganku dan bertanya apa aku membuatnya kesal, tapi ada wanita yang menepis tanganku. Jauhkan tangan kotormu itu dari putraku. Oh, itu adalah Ibu Roger, Bu Walker.
Pimpinan perusahaan perfilman yang dikenal di kalangan industri sebagai wanita bosi dan selalu menyulitkan orang lain. Parahnya, suara kerumunan di luar juga makin keras. Oh tidak, lebih baik tak timbulkan masalah di sini. Jadi aku terus menatap ke bawah dan dengan panik meminta maaf. Tiba-tiba ada tangan yang mencengkram lenganku dan menarikku. Itu adalah Daniel, manajer Roger. Jangan terlalu diambil hati kalau dia bersikap sedikit aneh. Dia hanya terlalu stres karena pekerjaannya. Oh ya, aku kakak Roger. Kami sangat dekat, jadi aku lebih memahaminya dibanding siapapun. Ya Tuhan, aku tak tahu dia punya kakak perempuan. Tapi aku tahu tentangmu. Setiap kali menemuimu, matanya dipenuhi kebahagiaan. Itu cukup jelas. Oh, kau tak perlu berkata apapun. Aku akan jaga kisah cintamu tetap rahasia. Ternyata Daniel tahu semuanya dan tak berkata apapun karena dia tahu itu akan membuat kami malu. Setelahnya, dia mengantarku pulang dan kami bertukar nomor. Roger tak begitu responsif. Jadi menyenangkan ada Daniel untuk diajak bicara karena dia sangat mendukung hubungan kami dan terus memberiku kabar dengan jadwalnya. Seminggu penuh telah berlalu sejak hari itu tanpa adanya balasan dari Roger. Tak ada, tak satu pun panggilan telepon. Aku juga menghubungi nomor ponselnya yang baru yang diberi Daniel, tapi nihil. Kadang aku juga tak tahu apakah aku ini sungguhan punya pacar atau tidak. Aku hanya ingin rasakan apa yang dimiliki pasangan lainnya. Stop buang-buang waktu memimpikan cowok yang jauh di luar kelasmu. Sangat tragis, terutama sekarang dia punya pacar. Dia sungguh hianati kita. Apa yang baru saja dia katakan? Pacar? Dengan segera aku online dan melihat sebuah foto Roger dan Jessica, si penyanyi seksi yang terlihat nyaman berada di belakang panggung. Jadi dia mengghostingku dengannya? Hatiku seolah akan meledak terbakar api. Segera aku kirim pesan ke Daniel dan dia langsung membalasnya, mengeluhkan kalau dia juga pusing dengan trikotor humas jazz dalam mempromosikan album barunya. Phew. Jadi itu hanya rumor tak jelas. Sungguh lega. Lagi pula, selama beberapa hari, Roger belum hubungi aku sama sekali karena sibuk syuting film terbarunya di Paris. Dia akan segera kembali dan akan mengadakan meet and greet di pusat kota. Daniel menyarankan aku baiknya datang dan memberinya kejutan. Dan dia bahkan kosongkan jadwal Roger hari itu supaya kami bisa kencan setelah acara. Wah, Daniel yang luar biasa. Hari itu, aku pergi ke meet and greet dan menyamar sempurna supaya Roger tak mengenaliku. Dia akan sangat terkejut melihatku di sini. Jujur, aku tak suka lelakiku ini lakukan cium jauh atau pelukan dengan para penggemar. Tapi ya, itu pekerjaannya dan aku seharusnya pengertian. Lagi pula aku dulu jatuh hati karena semua perilaku manis ini sebagai penggemar. Roger, apa rumor kencan ini benar? Nah, yang kupikirkan hanya, kalian tahu kan, sebaiknya aku fokus dengan pekerjaanku dan kalian. Kalian supporter sejatiku, tak seperti semua gadis di luar sana yang mendekatiku hanya untuk ketenaran dan uang. Apa maksudnya? Jadi dia cuma melihatku sebagai salah satu cewek pengejar pamor di luar sana? Sepertinya aku kehabisan napas di tengah teriakan para penggemarnya dan aku tak bisa di sini lebih lama lagi. Aku terisak saat berlari keluar, memikirkan bagaimana Roger sebenarnya menganggap kami selama ini. Tiba-tiba ada mobil berhenti di depanku. Itu Daniel. Aku tahu sangat berat jatuh cinta dengan seorang selebriti. Tapi dari sudut pandang penggemar, itu sesuatu yang mereka ingin dengar darinya. Tentu saja dia tak bisa angkat bicara perihal hubungannya yang sesungguhnya. Tapi kamu bisa. Maksudmu, tak ada yang salah dengan cintamu, dan kita punya banyak cara lain untuk mengekspresikannya diam-diam, ya kan? Apa yang dikatakan Daniel membuatku berpikir, Sophie mengejekku setiap hari karena bermimpi pacaran dengan idolaku. Tapi hubungan ini nyata, dan aku punya hak untuk menunjukkan cintaku, ya kan? Jadi, ku posting foto favoritku dari salah satu kencan kami ke Instagram sebagai cara untuk mencurahkan hatiku. Keesokan paginya, aku terbangun melihat pesan marah dari Roger. Harper, apa kau baru saja melanggar janji kita? Kenapa kau ungkap hubungan kita? Semua jadi berantakan sekarang. Di bawahnya ada tautan tweet dengan judul, aktor muda Roger diduga kencan dengan seseorang yang lebih tua darinya. Oh, tidak. Bagaimana bisa mereka temukan fotoku secepat itu? Dan parahnya, mereka pasti salah mengira orang di foto itu adalah kakakku, Hannah. Ya, paling tidak kakakku sekarang sedang liburan, jadi dia masih belum tahu soal ini. Aku harus perbaiki ini sebelum dia kembali. Kalau tidak, dia akan membunuhku. Ku coba hubungi Roger dan Daniel, tapi tak ada respon. Apa yang harus dilakukan?
Ah, Roger ada konferensi pers film terbarunya. Aku akan ke sana dan langsung bicara dengannya. Kugunakan kartu pes Hana untuk segera ke belakang panggung dengan harapan Roger ada di sana. Tapi, tunggu. Hanya ada Bu Walker dan stafnya. Kalian sebaiknya bersihkan skandal ini segera. Jangan biarkan itu pengaruhi konferensi. Sungguh menyebalkan. Makeup artis itu pasti bersiasat untuk mengambil untung dari Roger. Sekarang dia akan tahu rasanya jika karirnya hancur. Oh tidak, aku tak bisa biarkan itu terjadi. Tolong jangan lakukan ini. Bukan Hana yang ada di foto, itu aku, adiknya. Roger dan aku saling cinta. Aku tak pernah bilang aku mencintaimu, jadi berhenti membodohi dirimu sendiri. Maaf Bu, aku cuma main-main dengannya karena aku bosan. Biar kurus ini. Apa? Kukira dia berbeda. Ternyata dia hanyalah bajingan yang menggunakan ketenarannya untuk menggoda perempuan. Kita putus. Aku berteriak lalu lari keluar dari sana. Selama berhari-hari setelahnya, lebih banyak video Twitter diposting dari orang yang diduga staf Roger mengklaim kalau dia itu sombong dan kasar. Kurasa itu pantas dia dapatkan. Namun, aku mulai bertanya-tanya mengenai fakta bahwa tak ada banyak orang di momen-momen itu. Siapa kira-kira yang mengambil video itu? Tiba-tiba ada notifikasi Twitter muncul dan membawaku kembali ke kenyataan. Tunggu, akun itu. Bukankah ini? Para penggemar masih geram dengan Roger. Saat menelusuri artikel tentangnya, kulihat banyak komentar yang menyuruh semua orang memboikotnya. Mereka bahkan bagikan foto Roger ke bar dan mabuk-mabukan di malam sebelum konferensi pers permintaan maafnya. Mereka sangat marah padanya, dan aku tak bisa mengubah perasaanku begitu saja. Jadi aku naik Uber ke bar untuk mencari Roger, tapi karena usiaku, petugas keamanan menghentikanku. Saat aku mencoba cari cara menyelinap, kulihat ada sosok yang tak asing. Itu Roger, duduk di undak-undakan pintu belakang bar. Hei, apa kau tak apa? Akan kutelepon Daniel untuk menjemputmu. Tidak, kumohon. Aku terlalu lelah dengan bodyguard dan manajer mengikuti 24 jam seminggu. Saat ini aku hanya ingin sendirian. Harper, aku minta maaf karena menyakitimu selama ini. Aku cuma ingin katakan itu benar. Aku memang sangat mencintaimu. Kulakukan yang kulakukan karena aku begitu khawatir ibu adopsiku akan menyakitimu kalau dia sampai tahu tentang kita. Ibu adopsimu? Ya, aku bukan putra kandung Bu Walker. Dia menyadari bakat beraktingku, jadi dia mengadopsiku saat umurku 11. Sejak itu, aku tak lebih dari mesin pencetak uang baginya. Dia lalu cerita padaku bagaimana minat sejatinya terhadap akting mulai memudar karena semua tekanan menjadi selebriti. Terutama kini saat dia tahu ada seseorang di balik semua skandal akhir-akhir ini. Aku tahu siapa di balik semua ini, jadi datanglah di konferensi pers sesuai rencana dan akan kuurus sisanya. Aku menunggu Roger menyelesaikan permintaan maafnya atas semua skandal, lalu aku naik ke atas untuk menyapa kerumunan. Semua rumor itu palsu, aku tahu hal ini karena aku gadis di video itu. Dan orang yang merekam serta mengeditnya supaya tampak buruk itu, manajernya, Daniel. Aku menunjuknya dan di tengah rasa kaget, semua mata dan kamera berpindah padanya. Ah, apa? Ini fitnah, kau tak punya bukti. Kemudian kuangkat ponselku dan memutar video rekaman Sophie yang mengakui kalau Daniel memberinya video itu untuk diunggah di internet. Sebenarnya di hari presentasi, Sophie tak sengaja mengungkap akun rahasianya yang tak lain adalah @cancelroger, salah satu staf terkait. Jadi aku langsung mengkonfrontasinya dan memberitahunya kalau dia bisa digugat karena pencemaran nama baik orang lain. Saat pertama kali ku dengar rumor soal Roger punya pacar, aku terbutakan rasa cemburu, jadi ku dengarkan Daniel. Mengingat dia manajernya, jadi mana mungkin aku tak percaya video itu benar. Sebagai wakil presiden klub penggemarnya, kuutamakan kepentingan anggotaku. Jadi tolong jangan menuntutku. Baiklah, itu aku. Lalu kenapa? Aku harus tunjukkan ke ibu kalau Roger tak seistimewa yang ia kira. Aku tahu Roger menyukai Harper. Jadi aku mendekatinya dan gunakan hubungan mereka untuk menghancurkan karirnya. Lalu ibu pada akhirnya akan memperhatikanku. Wah, benar-benar kejutan yang luar biasa, bukan? Jadi, bagaimana sekarang? Nah, niat asli Ibu Walker dan Daniel terbongkar untuk disaksikan semua orang. Ini membersihkan Roger dari semua skandal dan para penggemarnya semua kembali bersama-sama mendukungnya lagi. Dia kini punya manajer baru dan mereka tak ada masalah dengannya yang pacaran secara publik, yaitu aku. Wah. Oh, sedangkan Hannah kembali dari perjalanannya dan mendapati ia pacaran dengan salah satu klien selebritinya, ini tak terlalu baik untuknya. Tapi itu tak semuanya buruk, karena sekarang dia dapat banyak sekali pemesanan setelah skandal tersebut. Jadi harusnya dia berterima kasih padaku karena dia sekarang lebih laku.
Sudah lama sekali aku tidak bisa bersenang-senang di pesta. Rasanya enak sekali. Sekarang tinggal satu hal lagi yang membuat malam ini semakin sempurna. Aku akan menjadikan gebetanku jadi milikku. Itu dia, Jet. OMG, apakah dia cuma melihat ke arahku? Aku bisa merasakan jantungku berdebar saat aku membenamkan diriku di dunia yang hanya berisi aku dan Jet. Wajah Harry si mulut logam tiba-tiba muncul entah dari mana. Sudah waktunya tidur, putri kecil ibu. Apa yang dia katakan? Dan kenapa semua orang berlari ke arah jendela seperti itu? Aku berdesak-desakan ke dalam kerumunan dan mengintip ke bawah. Oh, demi Tuhan. Wanita yang sangat mengerikan berdiri di sana. Memegang speaker ponsel tak lain adalah ibuku. Janice, ini jam 10 malam. Kau tahu giliranmu untuk tinggal bersamaku malam ini. Aku tidak akan bisa tidur tanpamu. Ya Tuhan, adakah cara bagiku untuk menghilang begitu saja di sini sekarang juga? Ini terlalu memalukan. Tapi tunggu, bagaimana dia tahu aku ada di sini? Aku segera melihat ke arah Christine. Itu pasti ulah dia lagi. Semua orang tahu dia juga sangat menyukai Jet dan akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Dia pasti mengadu. Ini sangat membuat frustrasi. Biarkan aku memberitahu kalian tentang situasinya. Wanita gila ini adalah ibuku, yang tidak cuma melahirkan aku, tapi juga kakak perempuanku Patty dan kakak laki-lakiku Will. Sepertinya kami semua baik-baik saja. Tapi ini bukan karena ibu. Dia tidak membesarkan kami, tapi pengasuh kami Randy. Soalnya, ibu dulunya seorang aktris. Dia selalu sibuk dengan pekerjaan dan banyak teman kencannya, yang mengakibatkan kami bertiga memiliki ayah yang berbeda. Untungnya, kami memiliki Randy yang selalu menjaga kami, jadi aku tidak pernah merasa kekurangan apapun. Sebaliknya, harus menemui ibu sepanjang hari adalah masalah bagiku. Sebulan yang lalu, ibu tiba-tiba memutuskan untuk pensiun dan tinggal bersamaku dan saudara-saudariku. Dan siapa sangka artis yang ketinggalan zaman bisa menjadi mimpi buruk yang kekanak-kanakan dan selalu menempel pada kami. Dia tidak suka sendirian, jadi dia memaksa Patty dan aku harus tidur bergantian di sampingnya. Kemudian, dia memaksa kami untuk menemaninya ke mall dan menjadi penjaga barang bawaannya dan berbicara dengannya saat dia menjalani perawatan kecantikannya yang kesekian kalinya dalam seminggu. Suatu hari setelah seharian melelahkan bersama ibu, kami memasuki rumah dan Will bergegas menghampiri dan berteriak. Bu, kenapa ibu mengutak-atik laptopku? Ternyata Will telah mendaftar ke Juilliard Institute, salah satu institut seni paling terkenal di New York. Namun ibu membuka laptopnya dan menghapus email penerimaan sekolah tersebut. Artinya Will yang malang telah melewatkan tenggat waktu membalas email itu. Ya ampun, aku tidak bermaksud begitu. Aku mencoba mengirim email untuk melaporkan para penipu itu di TV. Tapi aku pasti tidak sengaja menghapus emailmu. Lagi pula itu mungkin hal yang bagus, nak. Lebih baik mendaftar jurusan ekonomi di universitas negeri, agar keluarga kita tidak harus berpisah. Tahukah kamu betapa sulit untuk masuk ke sana? Aku tidak bisa melakukan ini sekarang, aku tamat. Makan malam bersama ibu malam itu sangat canggung, hanya ada aku dan dia. Karena Will masih sibuk di kamarnya, dan Patty, aku tidak tahu di mana dia berada. Setelah itu aku melewati kamarnya dan mendengar suara rintihan. Aku mengintip melalui celah pintu dan melihat Will juga berusaha menenangkan Patty. James sekarang bersikeras untuk putus denganku. Jika ibu tidak datang ke perusahaanku dan membual bahwa putrinya adalah pacar manajer, cerita itu tidak akan sampai ke atasanku dan kami berdua tidak akan berada dalam kekacauan ini. Aku tahu itu. Ibu tidak pernah peduli pada kita sebelumnya. Tapi sekarang dia berpikir dia bisa kembali ke kehidupan kita dan melakukan apapun yang dia inginkan. Aku sudah muak dengan ini. Kita sudah lebih dari 18 tahun. Ayo kita keluar. Oh, tidak. Tidak! Lihatlah mereka yang penuh tekad. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Bagaimana denganku? Tolong jangan pergi. Aku belum berumur 18 tahun. Jangan tinggalkan aku sendirian dengan ibu. Aku mohon padamu. Keduanya tersentak saat melihatku. Lalu setelah hening beberapa saat, Will angkat bicara. Oke, kami tidak akan pergi. Tapi setidaknya kita perlu mengembalikan keadaan menjadi normal. Maksudku, kembali ke hanya kita bertiga dan Randy yang tinggal di rumah ini. Jadi, Will menyarankan agar kami melakukan banyak hal iseng yang akan sangat mengganggu ibu sehingga dia akhirnya pergi. Tapi mereka semua sibuk dengan pelajaran dan pekerjaan mereka sehingga mereka menyerahkan padaku untuk melakukan keisengan itu. Baiklah kalau begitu, aku siap. Kalian bisa lihat kalau ibuku kecanduan cola dari tumpukan kaleng kosong di sana. Dia sering berlari tengah malam ke minimarket ketika dia kehabisan. Jadi, rencana pertamaku adalah menghilangkan semua cola yang baru saja dia beli berulang kali. Hahaha, frustrasi banget. Tapi anehnya dia tetap tenang dan bersikap seolah itu bukan masalah besar dan bahkan membeli helm minum untuk memastikan kolanya selalu bersamanya. Usaha gagal. Pindah ke rencana kedua, sembunyikan Nintendo Switch. Kalian tanya kenapa? Setiap malam ibu menyuruh kami memainkannya bersamanya dan sejujurnya
Dia pemain terburuk yang pernah ada. Tapi dia tidak terima dan terus memaksa kami memainkan permainan membosankan itu bersamanya sampai dia menang. Sekarang, tanpa Switch tidak akan ada masalah, ya kan? Salah, karena tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia datang dengan lebih banyak hal bodoh dan mengajak kami melakukannya bersama. Mulai dari mengajarinya memasak, berkebun, dan bahkan melakukan yoga bersamanya. Punya seorang ibu seperti merawat balita. Dia membutuhkan perawatan dan perhatian terus-menerus. Itu melelahkan. Aku sudah tidak tahan lagi. Kamu jelas-jelas tidak melakukan triknya dengan benar. Kamu malah memperburuk situasi. Bukan begitu? Sepertinya kita harus menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Oh ya, bagus. Kalian pasti bisa melakukannya lebih baik kalau begitu. Maka mereka melanjutkan dengan menggunakan ketakutan terbesar sang ibu terhadap laba-laba. Dia takut pada mereka. Bahkan yang kecil saja sudah cukup untuk membuatnya naik ke kursi dengan ketakutan sampai salah satu dari kami melepaskannya. Jadi Patty memintaku membeli laba-laba palsu secara online. Lalu dia menyembunyikannya di seluruh rumah kami. Tapi kali ini, tanpa panik, dia malah mengambilnya dan melemparkannya ke arah kami yang malah membuat kami takut. Jadi, Will memutuskan inilah gilirannya untuk mengambil tindakan. Dia merencanakan suatu malam, aku akan mengalihkan perhatian Randy dan sementara itu, Will akan mengadakan pesta di rumah lalu dengan cepat menyeret semua temannya keluar, meninggalkan kekecauan besar untuk ibu. Meski tidak pernah peduli soal kebersihan, ibu sebenarnya adalah orang yang sangat bersih. Jadi, pasti itu akan membuatnya gila. Tapi tidak. Sekali lagi, semuanya tidak berjalan sesuai rencana ketika Will dan Patty pulang dan menemukan Randy di sana, membantu ibu membersihkan kekacauan. Tentu saja akulah yang disalahkan. Lagi. Janice, kamu bilang pada kami kamu bisa mengusir Randy dari rumah selama sehari, ya kan? Aku memang memintanya untuk membantuku ke rumah ayah. Tapi di tengah perjalanan dia menyadari dia lupa ponselnya dan bersikeras untuk kembali. Oh, hentikan semua alasan itu. Kamu sangat tidak berguna dan selalu melakukan sesuatu dengan setengah-setengah. Trik laba-laba pasti juga gagal karena kamu membeli mainan yang murah yang kelihatannya palsu. Ya, mungkin kamu sudah digosok oleh ibu, ya kan? Ayo mengaku. Apakah mereka serius menuduhku melakukan pengkhianatan saat ini? Cukup, jika kalian memang sebaik itu, lakukan semuanya sendiri. Aku bergegas pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada mereka. Keesokan paginya saat menonton Netflix, aku mendengar Patty dan Will berdebat. Ternyata Patty membiarkan pacarnya menggunakan mobilnya dan pacarnya lupa menjemputnya di kantor. Jadi dia mencoba meminjam sepeda Will agar dia tidak terlambat menghadiri rapat. Tapi Will tidak mengizinkannya karena dia harus menghadiri workshop tari penting. Bukankah kelas bodohmu selalu mengulangi gerakan menggeliat yang sama? Naik bus saja. Kamu tidak akan mati kalau sedikit terlambat. Bukan salahku, pacarmu yang matre lupa menjemputmu dengan mobilmu sendiri. Kamu seharusnya sudah putus dengan orang brengsek seperti dia sejak lama. Mereka terus bertengkar selama beberapa saat sampai aku melihat Will meluncur turun dari lantai atas sambil berteriak. Baiklah, tenang saja. Pernahkah ada yang bisa menghentikanmu melakukan apapun? Dasar Patty yang suka memerintah. Dan dia langsung menuju keluar menuju sepedanya lalu kembali setelah beberapa saat. Mungkin untuk mencari udara segar untuk menenangkan. Bisa nggak sih tidak bertengkar? Bagaimana kami bisa mencari cara untuk menang melawan ibu ketika mereka bahkan tidak bisa menjalani hari tanpa bertengkar? Saat itu ibu masuk dan memberitahuku bahwa dia akan membuat kue yang Patty tunjukkan padanya kemarin. Ups, tapi aku lupa membeli telur. Aku ingin tahu apakah Will perlu menggunakan sepeda hari ini. Aku akan meminjamnya sebentar. Bagus sekali. Jika ibu yang mengambil sepeda itu, maka kedua saudaraku yang menyebalkan itu harus berhenti bertengkar, bukan? Iya, Bu. Ambillah. Will bilang dia akan naik bus hari ini. Lagi pula akan lebih cepat jika bersepeda ke toko kelontong. Kemudian ibu melompat ke atas sepeda dan dengan gemetar pergi. Beberapa saat kemudian, Will dan Patty keluar ke halaman dan tentu saja sepedanya sudah tidak ada lagi. Setelah aku memberitahu mereka bahwa ibu sudah mengambil sepeda, Will berhenti. Karena sebenarnya dia sengaja merusak rem agar Patty tidak mengambilnya. Patty mencoba menelpon ibu tetapi dia tidak mengangkatnya. Kemudian datang telepon dari Randy. Dia memberitahu kami bahwa ibu mengalami kecelakaan sepeda dan dirawat di rumah sakit. Oh tidak. Kami segera bergegas ke sana. Dan untungnya, selain keseleo ligamen, dia baik-baik saja. Keadaannya bisa jauh lebih buruk. Namun itu berarti dia harus memakai perban selama sebulan penuh untuk menstabilkan kakinya. Ini semua salah kami. Jadi sekarang kami tidak punya pilihan selain merengek memenuhi setiap permintaan ibu. Ibu memaksaku untuk menyuapinya semua makanannya dengan sendok. Ketika aku menyatakan tidak ada yang salah dengan tangannya, dia mengatakan kepadaku bahwa trauma pada kakinya telah mempengaruhi seluruh tubuhnya. Dia menyuruh Patty menyalakan banyak lilin, memainkan melodi yang menenangkan, dan menata ulang perabotan kamar tidurnya sehingga dia memiliki ruang santai untuk memulihkan diri. Dan dia meminta Will mengunduh film lamanya dan memberinya popcorn sambil menontonnya berulang kali. Tentu saja kami sangat mengkhawatirkannya dan berharap dia bisa pulih secepatnya. Tapi sejujurnya, tuntutan konyolnya sudah keterlaluan. Lalu suatu hari dia memaksa kami pergi piknik.
karena duduk di dalam rumah sepanjang hari membuatnya depresi. Jadi, kami melakukan hal itu. Kemudian saat kami berjalan di lereng, aku menjatuhkan tasku dan membungkuk untuk mengambilnya. Ups, aku lupa mengunci kursi roda. Aku tersentak saat melihat ibu menuruni bukit. Tapi dengan cepat, dia melompat dari kursi dan mendarat dengan baik. Will dan Patty menatap bingung melihat penampilan ibu yang mirip kaskader. Bagaimana denganku? Iya, aku sama sekali tidak kaget karena akulah yang mengatur semua ini untuk mengungkap kebohongan ibu. Randy sudah memberitahuku segalanya. Aku tahu dia telah membantumu menghindari trik kami, serta melakukan kecelakaan sepeda palsu itu. Ayolah, kenapa kamu harus membuat hidup begitu sulit bagi kami? Kamu bahkan tidak pernah peduli pada kami, kan? Begitu aku selesai, ibu langsung menangis. Lalu dia mulai mencurahkan isi hatinya. Ternyata setelah karirnya berakhir, semua kekayaan, kejayaan, teman, kolega, dan bahkan pria yang pernah berkata bahwa mereka akan mencintainya seumur hidup, berpaling darinya. Dia sangat kesepian dan membutuhkan kami, anak-anaknya, lebih dari sebelumnya. Sekarang ibu hanya punya kalian bertiga. Di masa lalu aku tidak memenuhi tanggung jawabku sebagai seorang ibu. Dan aku tahu aku telah mengecewakan kalian semua. Tapi sekarang aku menyadari kesalahanku. Aku melakukan semua ini karena aku ingin menarik kalian kembali dekat denganku. Mohon maafkan aku. Beri dia kesempatan anak-anak. Meskipun tindakan ibumu agak kelewatan kadang-kadang, dia melakukannya hanya karena dia benar-benar peduli pada kalian. Janice, dia khawatir pestamu membuatmu mengabaikan belajarmu. Will, dia tidak ingin impian menarimu mengarah ke mimpi buruk dunia hiburan seperti miliknya. Dan Patty, percayalah pada ibumu, kali ini dia benar. Ternyata sang ibu pernah memergoki James, sang manajer alias pacar Patty, diam-diam berkencan dengan seorang resepsionis. Jadi, dia sengaja membuat keributan di kantor Patty untuk menghalangi hubungan mereka. Namun apa yang terjadi setelahnya tidak berjalan sesuai harapannya dan menyebabkan kekacauan. Tapi sekarang misi selesai. Kami datang ke sini untuk menangkap basah pacar Patty yang selingkuh. Atau haruskah aku katakan mantan pacarnya? Dan tentu saja kami memastikan dia membayar harga yang pantas atas tindakannya. Keadilan telah ditegakkan. Sekarang saatnya rileks. Hubungan Patty dan ibu jauh lebih baik sekarang. Mereka bahkan seperti saudara perempuan yang serasi daripada ibu dan anak. Will mengajak ibu ke salah satu pertunjukan tari kontemporernya agar ibu dapat melihat betapa pentingnya hal itu baginya. Dan aku mungkin yang termuda di keluarga. Tapi saat Will pergi, tugasku adalah memastikan ibu punya seseorang untuk bersandar. Dan aku senang mengambil peran ini. Mungkin kehadiran ibuku sebenarnya tidak terlalu buruk.